Suasana lagi adem ayem tapi kayaknya nggak juga. Tahu-tahu ada mobil patroli datang dan dua polisi langsung turun. Di depan mereka segerombolan preman lagi ngeroyok orang. Si biang kerok rambut merah ternyata baru aja ditampar gara-gara godain cewek bisu. Jelas aja dia nggak terima dan mau balas dendam. Tanpa basa-basi, dia nendang si korban yang ternyata seorang mantan kapten. Satu polisi coba nolong tapi langsung dikunci sama anak buahnya. Si preman nyengir, sujud jilat sepatu gue atau tangan temen lo ini gue patahin terus gue kasih ke lo. Si kapten auto bimbang dong. Tiba-tiba muncullah jagoan kita, santai tapi tatapannya tajam. Dia ngancem, siapapun yang nyentuh dia tulang kalian bakal gue remukin buat jadi kayu bakar. Gerombolan itu langsung nyerbu, tapi tokoh utama kita gercep banget, tendangan sikutan lutut tonjokan. 4 orang langsung keok dalam hitungan detik. Bos mereka si Syai murka dan ngeluarin pistol. Mati lo berani nyerang penjaga kota. 3 tembakan pun melesat. Gokilnya pistol itu ditangkap gitu aja, terlalu lambat. Katanya sambil ngeremukin pistol itu pakai tangan kosong. Sisir nggak nyerah, dia maju pakai pisau. Dengan gampang tangannya ditangkep, pisaunya dilucuti, dan lehernya dicekik sampai keangkat. Lo tadi nyuruh dia sujud kan, geramnya. Sekarang giliran lo. Dia ngebanting si Syai ke tanah sampai pingsan dan mulutnya berbusa. Sisanya cuma bisa melongo nggak percaya sama yang mereka lihat. Nah, tokoh utama kita ini dapat kekuatan ngerinya beberapa bulan yang lalu. Siapa sangka ekspedisi arkeologi di reruntuhan misterius malah ngebuka segel kuno. Dan hal itu jadi awal mula bencana buat seluruh umat manusia. Kabut aneh berwarna merah darah menyebar cepat ke seluruh kota. Manusia yang kejebak di dalamnya nggak kuat, nahan mutasi jadi gila, terus mati mengenaskan. Tapi makhluk hidup lain malah berubah jadi monster serem dengan kekuatan aneh. Mereka ini disebut aberasi. Kemanapun para aberasi ini pergi kota-kota jadi hancur lebur. Rasa takut menyebar kayak wabah. Rudal-rudal ditembakkan dan ngehantam kota. Debu dan asap nutupin semuanya. Ada satu cowok yang kelihatan kayak zombie dengan tangan cakar kayak aberasi lagi nyariin Xiao. Beberapa aberasi serigala ngehadang dia, tapi dia tetap fokus nyariin cewek itu. Dia langsung nyakar para aberasi serigala itu. Setelah itu, dia kelihatan capek dan goyah. Dia ngelangkain reruntuhan masih terus nyari Xiao. Jalannya kayak zombie sampai akhirnya dia ngelihat sebuah boneka. Dia buru-buru nyamperin boneka itu sambil mikirin Xiao. Dia udah mau ngambil boneka itu pakai tangan cakarnya, tapi dia berhenti. Tangannya diubah lagi jadi tangan manusia biasa, baru dia ngambil bonekanya. Dan saat itu juga air matanya jatuh. Dia pengen banget tahu di mana cewek itu sekarang. 3 hari sebelumnya muncul laporan kalau kabut merah misterius kelihatan di banyak tempat. Masyarakat diimbau buat nggak panik dan disuruh diam di dalam rumah sebisa mungkin. Di sisi lain ada sebuah keluarga yang lagi di perjalanan pakai mobil. Anak cowok dan ceweknya lagi tidur pules di kursi belakang. Tiba-tiba tentara gedor-gedor mobil mereka sambil nyuruh mereka cepet-cepet jalan. Si ibu duduk di samping sementara ayahnya yang nyetir. Si ayah ngedumel soal politisi yang gak bisa dipercaya. Si adik cewek bilang ke kakaknya kalau dia takut. Kakaknya coba nenangin bilang semua bakal baik-baik aja karena ada mereka semua yang nemenin. Pas ayahnya lagi ngomel-ngomel soal tentara dan pemerintah yang nyebut ini bencana alam biasa, si anak cowok sadar ada keributan gede di luar. Dia jadi penasaran sebenarnya kabut merah itu apaan sih? Gak lama kemudian kedengeran suara ledakan kenceng. Mereka semua kaget. Si kakak langsung ngelindungin adiknya dan nyuruh dia nunduk. Sebuah mobil jatuh nimpa mobil mereka dari atas. Si anak nanya ke orang tuanya, apa mereka baik-baik aja? Ayahnya bilang, kakinya kejepit sementara ibunya batuk-batuk. Si ibu nanya ada apa? Tiba-tiba suara keras bikin mereka noleh. Muka mereka langsung pucet pasti ngeliat orang-orang lari ketakutan dari sesosok aberasi. Tanpa pikir panjang, ayahnya nyuruh mereka keluar dari mobil. Si anak cowok nendang pintu sampai kebuka dan langsung manjat keluar. Dia coba buka pintu ibunya tapi macet. Ibunya nyuruh dia buat bawa adiknya pergi aja, tapi dia kekeuh mau nyelamatin mereka berdua. Adiknya gemeteran pas ngelihat aberasi itu deketin seorang pria. Pria itu teriak minta tolong kenceng banget. Ngelihat aberasi itu makin deket, ibu mereka makin maksa si kakak buat cepet pergi. Ayahnya ngingetin kalau dia itu kakak, jadi dia harus tanggung jawab. Mereka pun nitipin Xiao adiknya ke dia. Tiba-tiba sebuah ledakan ngelempar mereka. Ternyata aberasi itu lompat ke arah mobil orang tuanya. Xiao ngejerit manggil ayah dan ibunya. Aberasi itu keganggu sama keributan dan ngincer mereka. Xiao mau nyamperin orang tuanya tapi kakaknya langsung nyeret dia pergi. Seluruh tempat itu jadi kacau balau. Aberasi terbang itu bahkan ngejatuhin pesawat militer.
Mereka lari sekencang-kencangnya. Di sepanjang jalan mereka ngelihat hewan-hewan dan orang-orang jadi pada gila. Si kakak bingung sebenarnya apa yang lagi terjadi. Kabut merah nutupin semua tempat sementara aberasi serigala mulai berburu. Kakak beradik itu ngumpet di balik rak. Si kakak ngintip dan ngelihat serigala itu jalan ngejauh. Dia udah lega kirain monsternya pergi, tapi tiba-tiba adiknya ngerasa aneh. Dia megangin kepalanya. Kakaknya langsung nanya, ada apa? Si adik bilang kalau badannya nggak enak. Si kakak ngelihat pantulan muka mereka di cermin dan kaget ngelihat ada garis-garis aneh muncul di wajah mereka. Kayaknya sih gara-gara mereka kebanyakan ngirup kabut merah itu. Dia buru-buru ngambil kain dari rak terus dibasahin pakai air. Langsung aja hidung sama mulut adeknya ditutup pakai kain basah itu. Tapi pas itu juga tiba-tiba badannya kerasa sakit. Gila, badannya panas banget kayak mau meledak. Ada sesuatu yang maksa keluar dari tubuhnya dan dia nggak bisa nahan sama sekali. Si Ju nanya dia kenapa, tapi si abang bohong bilang nggak apa-apa. Dia nyoba ngendaliin tangannya yang gemeteran. Monster serigala di luar sana kayaknya nyium bau mereka. Dia teriak, jangan deket-deket, bikin adiknya kaget. Dan bener aja monsternya langsung ngeliat mereka. Auto lari tunggang langgang dan monsternya ngejar dari belakang. Pas keluar supermarket, di depan malah ada monster bersayap. Anjir, mereka beneran udah dikepung. Dia langsung meluk adeknya erat-erat, nyoba nenangin biar nggak takut. Nggak lama, monster bersayap itu ngepakin sayapnya sambil teriak kenceng banget. Makin banyak monster aneh yang datengin mereka. Di atas kepala mereka bahkan ada monster kayak naga merah raksasa. Si abang udah pasrah, mikir mereka bakal mati di sini. Eits, tapi sebelum lanjut cowok ini nih karakter utama kita ya. Jadi tungguin aja plot armor supernya bentar lagi. Ngerasa di luar lebih bahaya, si abang narik adenya buat masuk lagi ke dalam. Dia ngambil sebatang kayu, bilang ini satu-satunya kesempatan mereka. Nekat dia nyerang monster serigala itu, malah kayunya yang patah. Kesempatan emas monster serigala itu langsung mau nyaplok si abang. Dia jatuh ke tanah nahan mulut monster itu sekuat tenaga. Tiba-tiba serangan monster itu berhenti pas ada panah nancep di matanya. Ternyata Zu yang nembak pakai crossbow yang dia temuin, tapi serigalanya malah jadi ngincer Zu. Si abang langsung teriak nyuruh dia lari. Zu nurut aja. Si abang nyuruh dia jangan nengok ke belakang. Sementara itu si abang batuk darah ngerasain sakit yang luar biasa. Sialnya momennya bener-bener gak pas. Shui kesandung dan jatuh pas banget monster serigalanya ada di belakang dia. Si abang megang tembok buat berdiri dan tiba-tiba pilar cahaya merah terang langsung nembus ke langit. Reruntuhan nimpa si serigala dan si abang langsung nindih monsternya. Terus dia nusuk monsternya pakai sebatang besi beton. Dia nusukin besi itu berkali-kali sambil teriak, mati lo ke neraka. Shuer yang ngeliat jadi khawatir sama abangnya. Dia langsung lari dan meluk abangnya biar berhenti. Dia nggak ngerti apa yang salah sama abangnya. Dia bilang kalau dia baik-baik aja, jadi abangnya bisa tenang. Di saat yang sama, si abang inget pesan orang tua mereka buat lari. Mereka ninggalin Shu dalam perawatannya. Ayahnya bilang bakal jagain ibu sementara dia disuruh jagain Shu dan bertahan hidup. Gak lama dia dengar suara Shu manggil dia. Kesadarannya akhirnya balik dan dia lihat adeknya lagi meluk dia. Dia langsung minta maaf karena udah bikin khawatir. Adeknya nanya apa dia udah baikan. Dia baru mau jawab iya, tapi dari kaca dia lihat monster bersayap lagi ngedeketin Ze. Tanpa pikir panjang, dia langsung narik adeknya buat ngehindar. Serangannya gagal monster burung itu jadi fokus ke mereka berdua. Dia ngehantam monster itu pakai besi biar pergi. Pukulannya bikin si burung terpental jauh. Terus dia nyuruh Jui sembunyi sementara dia yang ngurusin. Sui cemas abangnya mau pergi sendiri. Tapi monster burung raksasa itu ngincer mereka, jadi dia harus mancing monsternya pergi. Tapi Jui nggak mau abangnya pergi. Dia takut abangnya lepas kendali lagi kayak tadi. Dia ngeyakinin adeknya kalau kali ini nggak akan kejadian lagi. Dia minta adeknya nunggu dan dia bakal cepet balik. Adeknya minta dia janji buat kembali dengan selamat. Dia pun berjanji, lalu dia melangkah keluar. Dia punya teori kalau ngebunuh monster dan nyerap energi merahnya bakal bikin dia lebih kuat. Jadi dia ngarep energi dari monster burung raksasa itu, pasti lebih gede. Asal dia bisa ngalahin monster itu, dia bakal punya kekuatan buat ngelindungin keluarganya. Dia teriak, mati loh, tapi monster raksasa itu cuma ngeliatin, si Shu ngeliatin. Malah serigala-serigala lain yang nyerang. Seolah-olah dia nggak pantas jadi lawannya. Dia ngehajar serigala-serigala itu pakai besi sambil maju. Serangannya emang kuat banget, tapi para serigala itu mainnya keroyokan.
Pas dia mukul satu di depan serigala dari belakang, langsung gigit lengannya. Ini bikin dia marah besar dan tangannya berubah jadi cakar tajam. Dia langsung nyabik-nyabik serigala itu pakai cakar barunya. Dia seneng banget ngerasain kekuatan ini. Tiba-tiba ada pesawat di atas yang menarik perhatian monster burung itu. Dia jadi bingung pas monsternya terbang pergi. Begitu sadar, dia kaget sendiri lihat apa yang terjadi sama tubuhnya. Sebuah misil meluncur ke arahnya, dan di saat itu juga Shuer lari keluar sambil nanya apa dia baik-baik aja. Dia panik dan teriak nyuruh adiknya jangan keluar. Lalu misil itu meledak. Pesawat tadi ngeliat ada yang selamat, jadi mereka mendarat buat ngecek. Mereka lihat ada yang terinfeksi, jadi cowoknya ditinggal gitu aja. Sebaliknya mereka malah bawa si cewek. Pandangan karakter utama kita udah kabur, tapi dia masih bisa lihat adiknya dibawa naik ke pesawat. Para tentara itu buru-buru karena monster lain bakal segera balik. Dia ngulurin tangan cakarnya pas pesawat itu terbang menjauh. Setelah itu dia langsung pingsan. Dalam mimpinya, adiknya nangis manggil-manggil dia. Tubuhnya kebakar sambil nanya kenapa abangnya nggak nyelamatin dia. Dia mencoba meraih adiknya tapi sosoknya menghilang bikin dia kaget dan bangun. Mimpi yang sama lagi. Udah setengah tahun berlalu dan dia masih terus nyari adiknya. Dia cuma bersyukur wujudnya nggak kebongkar pas dia lagi tidur. Dia keluar dari gedung sambil nenteng senapan mesin. Waktu Zua diculik, dia udah ngubek-ngubek semua penampungan, tapi adeknya tetep nggak ketemu. Demi nemuin adeknya dia nekat gabung ke patroli perbatasan unit paling cupu di militer dan jadi prajurit rendahan. Gimana lagi di dunia yang udah hancur lebur gini, cuma tentara yang punya akses buat ngumpulin info dan keluyuran bebas. Dia akhirnya sampai di pos perbatasan kota Cishi. Dia langsung nyapa kapten tim patroli Gyajun dan minta maaf karena telat. Bukannya disambut dia malah ditendang sama Jun. Si kapten kesel banget lihat anak buahnya ini males-malesan lagi dan telat buat giliran jaga. Sambil manjat tangga tinggi, dia dengar ada yang bilang kalau para petinggi udah datang, mereka akhirnya bisa kelar tugas. Terus si Jun ngancem kalau dia macem-macem lagi hidupnya bakal dibikin sengsara. Setengah tahun lalu kabut merah tiba-tiba meledak. Sebagian besar kota hancur lebur dan jadi sarang monster-monster aneh. Barengan sama kabut merah muncul juga menara merah misterius. Manusia yang selamat cuma bisa bertahan hidup di perbatasan jauh dari menara dan kabut itu. Sambil mandangin kota hancur dari atas, dia jadi mikir apa monster gede itu masih di sana ya. Jun bilang kalau unit khusus udah di sana, jadi tugas mereka cuma buat formalitas doang. Lagian kalau mereka gagal nahan serangan prajurit Kroco, kayak mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka lagi ngomongin unit respon khusus yang terkenal itu. Makanya temennya nanya, kenapa juga mereka bisa kalah padahal unit itu udah ngebantai monster di sepanjang jalan. Sementara itu, MC kita lagi duduk santuy di tebing sambil benci banget sama baunya kabut merah sialan itu. Soalnya kabut itu bisa ngebangkitin nafsu darah para makhluk hidup dan bikin mereka saling serang. Tiba-tiba dia lihat kabut merahnya mulai terbelah. Dia sadar ada sesuatu yang lagi nyerbu ke arah mereka. Seorang prajurit lain juga ngerasa ada yang gak beres. Dia langsung nunjuk ke arah kaptennya. Si kapten malah ngomel nyuruh dia jangan bikin ribut. Gak lama kemudian mereka lihat kabut merah itu ngegulung ke arah mereka dan pasukan unit khusus lari tunggang langgang. Mereka nanya panik ada apaan tapi orang-orang itu malah teriak nyuruh mereka mundur. Si kapten langsung ngasih perintah buat semua mundur. Anggota unit khusus itu langsung ketelen sama kabut merah. Terus si kapten teriak kenceng pas bajunya nyangkut. Seekor monster mirip naga udah nyakarin tudung jaketnya. Dia udah pasrah ngira bakal mati. MC kita denger teriakan mereka dari atas tebing. Tanpa babi bu dia langsung loncat ke bawah. Dia mendarat tepat di atas monster itu dan ngehancurinnya. Monster satunya langsung noleh ke arah keributan. Tangannya berubah wujud lagi. Monster yang lain coba-coba mau nyaplok dia tapi kepalanya malah diputus paksa dari badannya. Terus dia nyerap energi merah dari monster itu. Setelah nyerap itu dia ngerasa jadi sedikit lebih kuat. Dia jadi penasaran gimana jadinya kalau dia nyerap beberapa lagi. Pas banget 6 monster langsung ngepung dia. Ekspektasinya jadi makin tinggi nih. Tapi sebelum dia bisa ngapa-ngapain, monster-monster itu kena tembak laser super kuat. Dia bingung, siapa yang datang? Seorang cewek berambut perak kaget ngeliat dia. Dia ini Kapten Detachment Blazing Blood Song Rui. Si MC langsung ngenalin kalau itu orang dari unit respons khusus. Dia tahu ini gawat, dia harus cepet-cepet balik ke wujud semula. Rui ngasih perintah ke unitnya buat gak nyisain satu pun yang hidup. Anak buahnya langsung ngepung si MC. Dia auto angkat tangan sambil bilang jangan nembak. Dia ngejelasin kalau dia prajurit Yanhao dari tim patroli. Tepat jam 12 para prajurit nembak. Target mereka adalah monster di belakang si MC. Tim unit respon khusus ngasih konfirmasi kalau target udah diberesin.
Ruye maju dan nanya di mana senjatanya. Wah, mampus deh dia. Sebelum dia bisa jawab, anak buahnya dapat perintah supaya semua unit mundur dari pos ke garis pertahanan sementara dan gak ada yang boleh masuk tanpa izin perwira Song. Di dalam tenda Ruye dapat laporan kalau ada 37 korban jiwa di pos sektor. Di antara mereka, 2 orang dari unit respons khusus skuad Ember Blood dan 30 orang dari tim patroli. Laporan korban selesai, si MC nanya kenapa dia malah ditahan. Dia ngotot kalau dia itu korban juga. Ruye ngebacain laporan jam 17:23 dia ninggalin pos tanpa izin selama 2 jam. Gak lama setelah dia balik kerusuhan kabut merah terjadi. Ruye ngasih dia kesempatan buat ngejelasin. Dia harus cari cara buat ngeles dari situasi ini. Awalnya dia ngejawab sambil gagap. Terus dia jelasin kalau dia ketiduran di reruntuhan dekat situ tapi udah ngabarin kaptennya. Teman setimnya malah nyaut bilang kalau si MC ini emang telat di setiap misi dan kaptennya selalu ngebiarin gitu aja. Anjir nih cepu nyebelin banget. Si MC langsung ngasih tatapan maut seolah bilang kalau lu bacot lagi gua abisin lu. Cowok itu malah ngancem balik jangan nyalahin kapten. Ruya jadi sadar kalau tim patroli mereka ini emang banyak masalahnya. Seolah ngerasa lagi diomongin Jun Bersin. Badannya penuh perban tapi dokter bilang dia nggak bakal mati. Semua hasil tesnya normal-normal aja, tapi anggota tim di sebelahnya ragu apa itu beneran bisa dibilang normal. Balik lagi ke tenda Ruye ngebaca data kalau si MC ini baru lulus pelatihan dasar 3 bulan yang lalu. Di pertarungan terakhir unit khusus aja kehilangan 2 orang, tapi anehnya si Hao malah berhasil selamat. Hao ngejawab katanya dia takut mati dan dulu anak atletik di sekolah jadi larinya lebih kenceng dari yang lain. Dia ngaku pas lihat kabut merah dateng, dia langsung ngibrit. Cewek itu nanya ngapain masuk tentara kalau takut mati. Dia curiga apa jangan-jangan Hao punya tujuan lain. Selama 6 bulan nyariin cewek itu, Hao terus-terusan bunuh dan nyerap monster level rendah. Perlahan-lahan dia jadi bisa ngendaliin transformasinya antara wujud monster dan manusia. Selama setengah tahun dia ngehindarin orang-orang kayak serigala penyendiri gitu. Dia pakai cara paling primitif buat nyari di tiap reruntuhan, datengin setiap pemukiman manusia. Sebagai tentara Ruye nyebut dia pengecut yang cuman mentingin nyawa. Dia marah banget karena Hao ninggalin posnya dan nyembunyiin informasi. Dia yakin Hao udah tahu konsekuensinya. Hao nanya apa dia bakal dieksekusi. Cewek itu malah bisikin ke telinganya nanyain ada apa sama tangannya. Fix berarti cewek itu lihat. Dia nanya kenapa Hao bohong dan apa tujuan dia sebenarnya. Obrolan mereka kepotong pas tanah tiba-tiba goyang. Cewek itu ngira ada gempa tapi Hao udah kenal banget gitu sama getaran itu. Dia langsung berdiri dan nyuruh cewek itu lari. Ternyata segerombolan monster lagi datang. Cewek itu kesel ngeliat Hao mau kabur lagi di depan matanya. Kayak nggak dianggap ada, akhirnya cewek itu langsung ngebekuk Hao. Anak buahnya jadi panik takut komandannya lepas kendali. Mereka bilangin buat pelan-pelan karena tanahnya bisa ambruk dan bener aja ambruk beneran. Mereka semua jatuh ke area yang gelap, sekarang mereka di bawah tanah. Gelap banget jadi Rui nyuruh nyalain lampu. Salah satu prajurit nyebut Hao si biang kerok berjalan. Gak ada hal bagus kalau dia ada di deket-deket. Hao ngebales mending ngeluh nanti aja kalau udah berhasil keluar hidup-hidup. Prajurit itu ragu apa mereka beneran bisa keluar. Mereka berhasil nyalain stik cahaya. Kelihatan kalau area itu kayak labirin yang digali sama monster. Rui nyuruh mereka tenang dan cek senjata, terus jaga formasi dan saling lindungi punggung. Tiba-tiba ada hembusan angin. Angin itu narik perhatian Hao. Prajurit di sebelahnya nanya kenapa dia noleh. Hao jawab kalau dia dengar suara angin. Prajurit itu langsung mikir itu jalan keluar jadi dia pergi buat ngecek. Dia dengan senang ngelaporin kalau emang bener ada angin sepoi-sepoi. Dia muji Hao bilang meskipun nyebelin Hao itu jagonya kabur. Dia juga lihat ada cahaya di depan. Dia seneng banget ngerasa udah pasti ada jalan di depan. Dia nggak sadar ada monster ngendap-ngendap di belakangnya. Rui teriak nyuruh dia nunduk, dia nembak dan langsung mencung kepala monster itu. Cairan ijonya hampir kena si prajurit. Cairan dari kumbang-kumbang itu sifatnya korosif. Terus Rui ngomelin prajurit itu bilang jangan bertindak tanpa perintahnya. Dia sadar kalau Howal dari tadi selalu ngehindarin risiko. Dia bilang ke Howal begitu mereka keluar dia harus jelasin semuanya. Howal jadi bingung apa rencana cewek ini. Dia udah tahu rahasiaku tapi kok diam-diam baik. Terus mereka dengar suara lagi. Mereka tahu ada sesuatu yang datang. Ternyata segerombolan monster. Serangga-serangga itu keluar dari lubang-lubang. Mereka beneran dalam masalah besar. Serangga itu merayap ke arah mereka maksa mereka nembak sambil kabur.
Tapi Hao ngerasain sesuatu. Rui lihat dia dan teriak jangan berhenti suruh lari terus. Tapi Hao sadar kalau gerombolan itu berhenti. Prajurit lain lihat sesuatu di depan. Itu monster yang gede banget. Mereka nyebutnya kelas dominator monster itu udah nyerap kabut merah dan ngubahnya jadi energi. Hao nyuruh mereka waspada karena monster itu bahaya banget. Rui langsung nembak. Di saat yang sama monster itu ngelepasin energinya dan kena tembakan. Tapi pas Rui lihat energi itu dateng, dia malah diam membeku. Untungnya jagoan kita nahan serangan itu pakai tangannya yang udah berubah. Cewek itu kaget banget. Hao bilang kalau mereka berhasil keluar hidup-hidup, dia bakal jelasin semuanya baik-baik. Dia ngubah tangannya yang satu lagi juga. Cewek itu khawatir serangannya aja nggak ngaruh. Dia ragu apa Hao beneran punya cara. Dia nyuruh Hao hati-hati. Hao jawab iya. Terus dia langsung maju nyerang. Monster kelas dominator ini ngingetin dia sama monster sebelumnya. Ternyata monster ada rankingnya kelas pengintai, kelas anjing pemburu kelas dominator, kelas raksasa, dan kelas bencana. Dia jadi penasaran seberapa kuat dia nantinya kalau berhasil nyerap monster ini. Setelah nyerang, dia sadar monster ini alot banget. Kalau monster biasa pasti udah hancur berkeping-keping. Tubuh gedenya itu kayak kendaraan perang lapis baja super besar. Dia nebak monster ini pasti udah makan banyak banget sejenisnya. Monster itu nyerang dia, tapi dia berhasil ngehindar. Dia bahkan ngejek kalau serangannya lambat banget. Dia penasaran apa semua poinnya dipakai buat pertahanan, soalnya monster ini cuma kayak target bergerak doang. Dua prajurit lain nembakin, tapi mereka nggak percaya sama apa yang mereka lihat. Cowok yang biasanya lari paling kenceng yang paling takut mati. Mereka jadi bertanya-tanya siapa Yan Hao sebenarnya. Rui ngejawab kalau dia itu subjek eksperimen yang dikembangin diam-diam sama pemerintah unit khusus buat ngelawan monster alien. Mereka nggak percaya soalnya ini cowok yang butuh 3 bulan cuman buat lulus latihan dasar. Cowok yang kaburnya paling gesit pas ada bahaya ternyata adalah objek eksperimen tempur anti-monster. Mereka pun nanya ke Rui apa dia udah tahu soal ini dari lama. Dia jawab kalau dia baru yakin pas cowok itu nahan serangan monster buat dia tadi. Cowok satunya langsung diem 1000 bahasa. Dia ini Lin Yongji, wakil komandan pasukan ekspedisi darah merah. Dia ragu masa sih unit khusus beneran punya subjek eksperimen kayak gitu. Atau jangan-jangan kaptennya Rui nyembunyiin sesuatu. Rui pun ngejelasin kalau cowok itu kabur dari lab dan mereka nggak nyangka dia bisa nyusup jadi patroli perbatasan. Yongji langsung nanya apa insiden wabah kabut merah kemarin itu gara-gara si Howal. Rui yang ngejawab kemungkinan itu nggak bisa diabaikan, makanya dia harus selidikin cowok itu. Dia ngasih peringatan ke Yongji kalau ini info super rahasia dari unit khusus, jadi apapun yang dia lihat atau denger gak boleh bocor. Dia mastiin lagi paham, Yongji jawab siap. Tiba-tiba monster gede itu ngumpulin energi lagi di mulutnya. Terus dia nembakin bola energi padat itu. Gawat banget Howal teriak nyuruh mereka bertiga buat ngehindar. Serangannya langsung ngehantam tanah. Rui berhasil menghindar. Prajurit patroli tanpa nama itu kaget karena dia masih hidup. Ternyata Yongji yang narik dia buat menghindar tadi. Terus si prajurit ini lihat kaki Yongji terluka. Yongji nenangin dia bilang kalau dia nggak bakal mati. Dia nggak percaya kok bisa seorang dari unit operasi khusus ngelakuin itu buat orang rendahan kayak dia yang cuman prajurit biasa. Yongji ngejawab satu kaki ditukar sama satu nyawa itu untung banget. Tapi si prajurit khawatir misinya kan buat ngincer monster, tapi Yongji malah kehilangan kemampuan tempur penting gara-gara dia. Yongji ngejelasin kalau dia jadi prajurit bukan cuma buat ngebunuh monster-monster sialan itu, dia ada buat melindungi. Dan sebagai perisai terakhir, umat manusia dia nggak bakal pernah ninggalin siapapun. Kata-kata itu bikin si prajurit bungkam, sementara itu Howal malah kelempar sama si monster. Energi kabut merahnya udah terkuras habis, dia bahkan gak bisa lagi ngejaga transformasi satu tangannya. Lawannya ini kumbang duri perisai bajak kelas dominator. Sekarang dia baru sadar betapa ngerepotinnya kelas dominator ini. Si kumbang duri perisai bajak kelas dominator meraung kencang. Dia ngincer Howal tapi malah kena serangan dari samping. Ternyata itu dari Rui. Dia teriak ke Howal, "Lo belum boleh mati." Masih banyak banget hal yang harus lo jelasin. Anehnya kumbang duri kelas dominator itu malah ketawa. Rui sadar ada yang aneh. Terus dia lihat kabut merah nyembur keluar dari goa. Terowongan yang saling nyambung bikin dia gampang ngalirin kabut merah dari tempat lain dan gara-gara itu si kumbang bisa ngisi energinya lagi. Dia ngeliat luka si monster mulai sembuh. Kalau ini terus berlanjut, dia bakal balik ke kondisi puncaknya lagi. Ruya sadar kalau ledakan kabut merah yang tiba-tiba di pos jaga sebelumnya itu kerjaan si monster ini.
Dia tahu mereka nggak bisa ngebunuhnya, jadi dia nyaranin buat kabur selagi bisa, tapi Howell nolak. Dia nekat mau habisin monster itu. Panggilan kabut merah tadi juga udah ngisi energinya. Sekarang, karena si monster nggak bisa gerak sembarangan ini, kesempatan terbaik mereka buat nyerang. Tapi kalau mereka gagal, dia bakal mati di sana. Dia udah sering banget mondar-mandir di gerbang neraka. Nambah sekali lagi juga nggak masalah. Ruye setuju sama dia dan ngambil satu-satunya kesempatan yang mereka punya. Dia berencana ngerahin semua kekuatannya buat ngeledakin armor kepala si monster. Terus Howell bakal ngambil kesempatan itu buat ngancurin otaknya sampai lumat. Cuma itu satu-satunya cara mereka bisa ngalahin monster itu. Rui langsung nembak. Di saat yang sama, Howell melesat ke arah monster. Berkat serangan Rui armor kepalanya hancur berkeping-keping. Howell langsung nyusul dengan serangannya sendiri mendarat telak di kepalanya, terus ngehajar tanpa henti. Cairan hijau muncrat dari badannya. Ruye nunggu dengan cemas apa mereka berhasil. Tiba-tiba, Howell jatuh dari kepala monster itu dan terhempas ke tanah. Dia langsung lari ke sisinya. Dia nanya apa Howell baik-baik aja. Terus dia lihat ada sesuatu yang jatuh di atas Howell. Ternyata sebuah foto. Dia nggak sadar ada kristal hitam di tangan Howell. Kristal itu nancep ke telapak tangannya. Jauh di alam bawah sadarnya, awalnya dia bingung, terus dia ngelihat dirinya sendiri, tapi dia nggak bisa ngendaliin badannya. Dia sadar kalau dia udah berubah total jadi monster. Tapi dia bingung lagi ngapain. Dia mikir apa ini kayak kilas balik hidupnya sebelum mati. Dia ngeliat sebuah DNA yang bersinar. Akhirnya dia ngerasa bisa gerak dan ngerasain sesuatu di dadanya. Itu kristal dari dalam monster raksasa tadi. Kelihatannya kayak semacam gumpalan energi. Dia bingung kok bisa pindah ke dadanya, padahal tadi cuma dipegang doang. Terus kristal itu nyerap kabut merah. Gak cuma itu, tapi juga nyimpen kabutnya. Jadi biarpun dia nyerap kabut merah lebih banyak dari sebelumnya dan berubah lebih jauh, dia nggak perlu khawatir bakal lepas kendali lagi. Ini tuh kayak asuransi kalau dia sampai hilang kendali. Kristal itu bakal ngambil alih kabut merah di badannya dan balikin kewarasannya. Dengan gitu dia bisa nyerap monster tanpa ragu dan berevolusi jadi lebih kuat. Dia nggak perlu lagi pusing ngitungin setiap monster yang dibunuh. Dia agak kecewa pas tahu kalau kapasitas kristalnya terbatas. Kalau terus-terusan diisi kristalnya bisa meledak. Terus dia ingat sesuatu. Di jurus terakhir si kumbang monster itu nyedot kabut merah dalam jumlah yang gede banget. Karena bisa nyerap kabut merah, dia pun coba ngumpulin energi itu. Sementara itu, tubuh aslinya masih terbaring di kasur rumah sakit. Kabut merah itu perlahan bocor keluar dari dadanya. Gak lama kemudian matanya pun terbuka. Dia langsung ngumpulin kabut merah itu di telapak tangannya. Pas banget Ruye masuk dan ngeliat aksinya. Dia auto panik dan nanya lagi ngapain si Howell. Howell teriak nyuruh dia minggir. Tiba-tiba energi itu meledak keluar dengan kekuatan dahsyat. Flashback 5 menit sebelumnya. Seorang petugas patroli lapor ke Ruye soal kakinya Yongji. Ruye bilang kalau Yongji itu tentara dan udah siap sama risikonya, jadi si petugas nggak usah nyalahin diri sendiri. Ruye masuk ke kamar rawat Yongji. Yongji langsung nanya soal Howell, soalnya dia nggak pernah denger unit khusus punya kelinci percobaan. Ruye ngejawab kalau ini tuh kasus super rahasia. Dia ngambil tabletnya Yongji dan nyuruh dia fokus aja ke pemulihan, nggak usah mikirin yang lain. Ruye juga ngasih tahu kalau dia udah minta Yongji dipindahin ke departemen logistik di markas pusat biar bisa istirahat total. Yongji ngebales kalau dia bakal laporin semuanya apa adanya ke bapaknya Ruye, kepala staf Songlean. Dia yakin bapaknya bakal ngambil keputusan yang adil. Ini jelas bikin Ruye ngamuk dan ngingetin siapa atasannya di sini. Mulai saat itu, hak komunikasi Yongji dibekuin. Dia juga nggak boleh pergi kemana-mana. Setelah itu, Ruye langsung nyamperin Howell di kamar 314. Pas nyampe, dia nyuruh petugas patroli buat jaga di depan pintu. Gak ada seorang pun yang boleh masuk tanpa perintahnya. Dan pas dia buka pintu Howell lagi, asyik ngumpulin energi di tangannya. Howell kaget banget ngeliat Ruye. Ruye nanya dia lagi ngapain sementara Howell teriak nyuruh dia minggir. Howell udah gak bisa ngendalin energinya lagi dan akhirnya lepas gitu aja. Ruye langsung nunduk buat ngehindar. Saking kuatnya energi itu, petugas di luar sampai mental. Serangannya bahkan nembus 3 gedung dan yang terakhir sampai ke belah 2. Dari jendela Yongji ngeliat gedung kosong di seberang jadi bolong. Dia jadi mikir, jangan-jangan itu ulah Howell. Dia penasaran sampai kapan Ruye bisa nutupin semua ini. Si petugas patroli tadi gemeteran ketakutan sambil ngeluh kena sial. Dia teriak minta tolong karena nggak mau mati. Ruye sadar kalau itu jurusnya si monster serangga tempo hari. Ini bikin dia kepo kok, bisa Howell pakai kekuatan monster secara langsung tanpa armor beastification. Ruye ngingetin kalau Howell punya utang penjelasan ke dia. Mereka pun ngobrol di atap rumah sakit.
Akhirnya Rui paham dan nyimpulin kalau Howal nggak cuma bisa nyerap inti monster, tapi juga bisa niru kemampuannya. Howal nambahin bukan cuma itu, dia juga bisa nyerap dan nyimpen lebih banyak kabut merah, plus kristalnya bisa pulih sendiri. Rui senyum sambil nyeletuk kalau Howal ini punya banyak fitur. Howal ngaku emang dapat kekuatan mereka, tapi dia juga takut kalau pelan-pelan dia bakal berubah, jadi kayak mereka. Dia jadi ragu apa orang kayak dia masih pantas disebut manusia. Dia pun nanya ke Ruye ngeliat dia sebagai apa. Ruye jawab kalau Howal itu unik. Jadi manusia atau monster itu tergantung gimana dia pakai kekuatannya. Dia tahu kekuatan itu bisa jadi bencana sekaligus senjata. Ruye ngasih dia dua pilihan. Pertama, gabung Blazing Blood jadi prajurit cadangan di pasukannya. Atau kedua, dianggap ancaman dan dibasmi kayak monster-monster lain. Howal nanya maksud dari dibasmi. Ruye ngaku kalau pasukan di kota ini bahkan dia sendiri nggak bakal sanggup. Tapi mikir bisa ngelawan unit khusus sendirian itu juga sombong namanya. Dia ngebujuk Howal kalau gabung sama pasukannya itu banyak untungnya dapat status info sama sumber daya. Plus dia yang bakal ngurusin semua masalah yang mungkin muncul. Howal jadi heran kenapa Ruye berani banget nerima elemen berbahaya kayak dia yang baru ketemu dan kekuatannya nggak kekontrol. Dia tahu tawarannya ini nggak main-main. Ruya sampai segitunya mau rekrut dia pasti ada tujuan lain di baliknya. Ruya sadar kalau Howal itu pinter. Dia pun ngaku emang ada alasan kenapa dia butuh banget Howal. Ruya ngeyakinin kalau mereka bukan musuh dan nyaranin buat nganggep ini sebagai simbiosis mutualisme. Howal kaget waktu Ruy nunjukin foto dia bareng adik perempuannya. Ruy langsung ngingetin buat jangan ngeremehin dia. Kalau Ruy mau nyelidikin masa lalunya, itu urusan yang gampang banget buat dia. Terus dia bilang kalau Howal gabung Blazing Blood, dia bakal pakai jaringan intel level tertinggi dan semua sumber daya buat bantu nyari adeknya. Howal sadar diri kemampuannya terbatas kalau cuma nyari sendirian membabi buta. Dan bener kata Rui, dengan pangkat dan status militer yang lebih tinggi, dia bisa nyelidikin lebih banyak tempat dan geraknya jadi lebih leluasa. Howal setuju sama tawarannya, tapi dia nawar, karena lo butuh banget gua naikin dong gajinya. Dia ngaku kalau semua gajinya yang dulu udah ludes dipakai buat nyari adeknya. Sebagai kapten Blazing Blood, Rui menyetujuinya. Howal resmi jadi prajurit cadangan Blazing Blood dengan gaji dan tunjangan standar paling tinggi. Cewek itu langsung ngusir dia buat ngurusin berkas-berkasnya. Tanpa babi buhau langsung cabut ke tim patroli buat ngurus surat pindahnya. Tapi sebelum pergi cewek itu keinget sesuatu. Dia udah nalangin semua biaya kerusakan di rumah sakit, jadi tagihannya bakal dipotong dari gaji Hao. Terus dia jadi kepikiran pamannya dan tekadnya buat nyelamatin sang paman jadi makin kuat. Hao kaget banget disuruh ganti rugi. Padahal Ruye ngerasa kalau Hao ini adalah kunci buat ngubah Aberration jadi manusia lagi. Beberapa hari kemudian di markas tim patroli kota Chishihao baru tahu kalau polisi patroli yang satunya juga bakal masuk ke unit respons khusus. Cowok itu sombong banget katanya kapten sama wakil Yongji ngeh banget sama kemampuannya. Walaupun cuma masuk divisi logistik, dia pede banget mereka berdua bisa kerja bareng nantinya. Si Hao boro-boro inget namanya. Dia emang dari awal nggak begitu merhatiin cowok itu. Tiba-tiba orang itu ngeliat Kapten Jun. Hao langsung noleh. Kondisi Kapten Jun parah banget, tangan kanan sama kaki kirinya patah. Cowok kekekar itu inget gimana Jun dulu nampar dia demi seorang cewek bisu. Dan sekarang Jun kelihatan kayak anjing liar ngemis-ngemis ke tim pertahanan kota buat minta uang pensiun anak buahnya. Tanpa pikir panjang dia langsung nendang Jun yang udah cedera. Ternyata dia adalah kapten tim pertahanan kota Cishi Jangshir. Polisi patroli yang bareng Hao langsung ngamuk dan nyerbu mereka, tapi langsung ditahan sama dua orang. Dia teriak-teriak nyuruh mereka ngelepasin kaptennya. Shir nyengkrim rahang Jun, ngeludahin dia dan nyuruh dia berlutut buat ngejilat lumpur di sepatunya. Kalau nggak mau tangan bocah, itu bakal dipatahin buat dijadiin tongkat. Jun cuma bisa nahan amarahnya. Dia udah hampir aja mau berlutut. Tapi Hao langsung nahan badannya dan bilang nggak perlu berlutut. Jun kaget banget ngelihat Hao ada di sana. Hao bilang Kapten Jun udah banyak ngebantu dia sebelumnya dan sekarang giliran dia yang balas budi. Dia langsung ngasih peringatan keras. Siapapun yang berani nyentuh sehelai rambut Kapten tulangnya bakal dia patahin dan dijadiin kayu bakar. Semua orang langsung naik pitam. Mereka serempak nyerbu sambil bilang dia cari mati. Tapi Hao dengan gampang ngindar. Satu tendangan ke orang pertama, sikut ke orang kedua, hantaman ke dengkul orang ketiga, dan satu pukulan telak ke perut orang keempat. Orang terakhir mental ke tembok. Dalam sekejap 4 orang langsung tumbang. Anak buah di belakang Shir teriak kalau kapten mereka itu prajurit rank E. Mereka ngancem Hao kalau dia bakal mati karena udah berani nyerang mereka.
Dalam hati Shir kaget banget anak buahnya tumbang cuma dalam 4 detik. Dia mikir ini bocah kok cepet banget. Shir langsung nodongin pistol ke Hao. Dia nggak percaya sampah dari tim patroli berani ngelawan penjaga kota. 3 peluru langsung melesat ke arahnya. Tapi Hao malah nangkep pistolnya sambil bilang tembakannya kelamaan. Dengan sekali genggam pistol itu hancur berkeping-keping. Kata Hao kecepatan Shir nggak ada 1%-nya kecepatan Ruye. Shir makin ngamuk dan langsung ngeluarin belati. Tapi Hao dengan mudah nangkep tangannya. Pisaunya dibuang dan leher Shir langsung dicekik. Hao ingat ini orang yang tadi nyuruh kaptennya berlutut. Cengkeramannya makin kenceng bikin Shir panik. Dengan tatapan dingin Hao bilang, sekarang giliran lo. Buah kepala Shir langsung dihantam ke tanah bikin dia pingsan seketika dengan mulut berbusa. Anak buah Shir yang lain melongo gak percaya. Mereka lihat sendiri dia ngindarin peluru dan ngancurin pistol pakai tangan kosong. Dalam hati Hao juga kaget, kekuatan fisik dari inti monster ini ternyata jauh di luar dugaannya. Anggota tim pertahanan langsung nyebut dia monster. Mereka semua kabur ketakutan. Hao lalu ngambil tongkat penyangga. Polisi patroli tadi nyamperin, dia bilang kalau Hao udah kayak dewa perang. Hao nanya apa dia baik-baik aja. Dia jawab badannya masih kuat nahan pukulan. Hao ngasih tongkat itu ke Jun. Jun ngucapin makasih tapi Hao bilang gak usah soalnya selama ini Kapten Jun yang selalu ngejaga dia. Ngebela kaptennya itu udah jadi kewajibannya. Tapi Jun malah jadi khawatir takut tim pertahanan kota bakal nyari masalah sama Hao. Polisi patroli itu nenangin, dia bilang gak perlu cemas. Soalnya sekarang Hao sama dia udah jadi anggota unit respons khusus. Jadi tim pertahanan kota mana berani macem-macem sama mereka. Malamnya di markas sementara unit respons khusus kota Cishi. Ruye nanya, apa semua urusan surat pindah? Hao udah beres. Hao jawab udah. Ruye lanjut ngasih tahu kalau aplikasi HO buat gabung udah dikirim dan disetujuin sama markas pusat. Hao kagum banget sama efisiensi mereka. Dia nanya, apa artinya dia udah resmi jadi anggota? Ruye bilang jangan seneng dulu karena langkah berikutnya ini baru yang paling penting. Hao harus langsung berangkat ke markas pusat di Huchen buat ikut tes penilaian masuk divisi tempur unit respon khusus. Ruya yakin dengan kekuatan Hao lolos tes itu gampang banget. Hao malah pede bisa mecahin rekor baru di Huchen. Kendaraan lapis baja pun melaju. Ruye ngejelasin ke Hao kalau Huchen itu ibu kotanya unit khusus. Markas besar Blazing Blood juga ada di sana. Hao denger-dengar pangkat minimal buat jadi anggota resmi Blazing Blood itu prajurit Rengde. Dia pun jadi penasaran gimana cara nentuin pangkat-pangkat itu. Cowok itu nunjuk ke polisi patroli di sebelahnya, terus ngeremehin kalau dia itu lemah. Makanya dia kaget kok, bisa-bisanya si polisi ini ikutan tes Blazing Blood. Si polisi patroli ngejawab kalau dia itu tahan banting. Rui langsung ngejelasin kalau dia gabung ke tim logistik bukan tim tempur, jadi nggak perlu ikutan tes combat. Tapi si polisi patroli ngasih tahu kalau tim logistik itu bertarungnya ya persis di samping tim tempur. Jadi bisa aja nanti si Hao malah harus ngandelin dia. Karena di perjalanan ini masih lama, Rui mau ngasih sedikit info. Dia ngejelasin kalau orang-orang kayak dia yang punya kemampuan spesial itu disebutnya warrior. Kekuatan tempur seorang warrior itu dibagi jadi 6 rank A, B, C, D, dan E. Markas besar unit respon spesial punya sistem ranking sendiri. Yang paling dasar dilihat itu kekuatan fisik sama stamina. Nah buat para aberration mereka juga diklasifikasiin dari yang paling cupu sampai yang paling dewa. Ada 5 kelas, Scout Class, Hound Class, Overlord Class, Behemoth Class, dan yang paling serem Calamity Class. Normalnya nih Warrior Rank E bisa ngalahin Aberration Class Scout. Logikanya sama Warrior Rank D bisa ngatasin Class Hound. Warrior Rank C sama B bisa ngelawan Class Overlord, dan Warrior Rank A sanggup ngadepin Class Behemoth. Dan cuma Warrior Rank S yang bisa nanganin Aberration Class Calamity. Selain itu, kecocokan sama B-score juga ngaruh ke rank. Hao langsung nanya soal kecocokan B-score itu. Rui ngejelasin kalau di dunia sekarang cuma aberration yang bermutasi dari kabut merah yang punya kemampuan spesial. Sedangkan para warrior cuma bisa ngebangkitin kekuatan spesial kalau mereka sinkron sama B-score aberration lewat B-score armamen. Jadi hal-hal kayak kondisi fisik bakat, bahkan hoki sekalipun, itu semua ngaruh ke kecocokan B-score-nya. Makin bagus kecocokannya makin tinggi kualitas dan jumlah skill yang bisa dia bangkitin. Kalau dia nggak bisa nyatu sama B-score, rank tertinggi yang bisa dia capai mentok di rank E. Tiba-tiba truk militer yang mereka naiki berhenti. Seorang anggota tim pertahanan kota ngasih tahu kalau jalannya ditutup. Mereka disuruh buat cari jalan lain. Mereka nggak nyangka kok bisa-bisanya orang-orang ini berani ngeblokir jalan unit respons spesial.
Tim pertahanan kota ngeles kalau mereka juga lagi ada tugas resmi, jadi mau gimana lagi? Nggak lama sebuah mobil putih dengan logo tanaman rambat hijau lewat. Rui yang ngeliat itu langsung mikir, ngapain petinggi dari Greenvine Group ada di sini, dia ngerasa ada yang nggak beres. 1 jam kemudian di lokasi tes Blazing Blood, pria di depan ngumumin kalau Blazing Blood adalah perisai terkuat umat manusia dan pedang tertajam unit respons spesial. Dia adalah Ling Yongxin, kepala penguji Blazing Blood dan juga seorang warrior rank A. Dia nggak peduli apapun latar belakang mereka, tapi begitu mereka di sini, mereka harus nurut sama aturannya. Dia juga ngasih tahu kalau orang dalam nggak bakal ditolerir di sini. Dia nggak peduli mereka itu siapa. Kalau mereka nggak punya kemampuan, jangan harap bisa bertahan di Blazing Blood. Tes pertama adalah tes fisik. Tugasnya lari 100 meter dengan beban 50 kg. Hao nyampe garis finish cuma dalam 5,10 detik. Selanjutnya, angkat barbel elektromagnetik. Hao bikin semua orang melongo pas dia ngangkat yang 100 kg. Setelah itu ada tes kekuatan pukulan yang ternyata gampang banget buat dia. Saking kuatnya dia malah ngerusakin mesin tesnya, jadi skornya bahkan nggak bisa dihitung. 10 menit kemudian dia ngelapor ke kepala penguji kalau dia udah nyelesain semua tes. Yongxin ngecek terus ngumumin skornya 198 poin. Semua orang langsung shock soalnya rekor anak baru sebelumnya cuma 140. Beberapa orang langsung nuduh dia curang. Ada yang nyamperin Yongxin dan protes ngingetin kalau rekor anak baru itu cuma 140 poin. Ternyata orang ini, Zhang Jin adiknya, kapten tim pertahanan kota Cixi, nggak terima kalau Hao mecahin rekor. Yongxin ngebales kalau dia ngawasin langsung dan semuanya kerekam kamera. Dia jadi tersinggung soalnya omongan itu kayak nuduh dia ngelolosin Hao lewat jalur belakang. Jin ngejawab kalau dia nggak akan berani, tapi dia penasaran. Dia nanya ke Hao apa dia dari tim patroli kota Cixi. Hao bingung, tapi dia ngejawab iya. Terus Jin bilang kalau dia cuma mau nyapa doang, soalnya mereka sekampung. Padahal di dalam hatinya dia udah ngerencanain sesuatu yang jahat buat si bocah ini. Dia mau balas dendam buat kakaknya yang udah dipermalukan. Hao jadi penasaran pas Jin nyebut-nyebut soal sekampung. Yongxin ngasih tahu kalau cowok itu Jin salah satu anak orang kaya dari tim pertahanan kota Cixi. Dia nanya apa Hao kenal sama dia, tapi Hao bilang enggak. Tapi setelah tahu dia dari tim pertahanan Cixi, Hao jadi sadar kalau gerombolan tim pertahanan kota itu emang busuk semua. Gak lama kemudian, Yongxin ngumumin hasil tes fisik. Peringkat 30 ada Zhang dengan 89 poin. Lalu peringkat ketiga diraih oleh Zhang Jin dengan 123 poin. Peringkat kedua ada Jinying dengan 135 poin dan juara pertamanya tentu saja Hao dengan 198 poin. Cewek pirang ini kelihatan senang banget. Awalnya dia ikut tes cuma buat iseng, tapi nggak nyangka bakal nemu rookie se-OP ini. Dia jadi kepo abis dan pengen ngamatin si Rookie dari deket. Cewek ini namanya Jin Ying, peneliti senior dari Biro Intelijen Teknis. Sementara itu di kamar asrama si Jin lagi ngobrol sama seseorang lewat tablet. Jin kelihatan bete banget karena gagal jadi juara 1. Dia ngedumel katanya tiba-tiba muncul 2 monster dari antah berantah. Tapi orang di seberang bilang kalau bukan karena kakaknya ngejilat grup Greenvine, dia bahkan gak bakal lolos kualifikasi tes. Dia diwanti-wanti kesempatannya cuma sekali, jadi jangan sampai gagal total. Demi kakaknya Jin bertekad masuk Blazing Blood. Di stasiun pengujian Biscore Yong ngejelasin kalau tesnya gampang banget. Mereka cuma perlu pakai pelindung pergelangan tangan terus tempelin Biscore di atasnya buat mulai tes. Siapapun yang afinitas Biscore-nya di bawah 40% bakal langsung dieliminasi. Yong juga ngejelasin soal Biscore jaga-jaga ada yang belum paham. Cuma aberration kelas Hound ke atas yang bisa ngeluarin Biscore. Makin kuat monsternya, makin tinggi juga kualitas Biscore yang dihasilin. Kalau Biscore dipasang ke senjata aberration, seorang prajurit bisa make jurus spesial kayak monster. Kualitas hitam itu yang paling umum biasanya dari kelas Hound sampai Overlord. Tingkat kualitasnya naik dari hitam merah karat, merah darah pink sampai yang paling dewa itu warna emas 5. Setiap orang punya kecocokan yang beda-beda dan bakal ngebangkitin kekuatan elemen yang beda juga tergantung bakat bawaan masing-masing. Kekuatannya bisa berupa elemen atau tipe support buat ngendaliin musuh. Pelindung pergelangan tangan ini adalah senjata aberration kelas paling cupu. Fungsinya cuma buat ngetes tingkat kecocokan doang, gak bakal ngasih skill apa-apa. Nanti kalau udah resmi gabung divisi tempur Blazing Blood, mereka bakal dikasih Biscore dan senjata yang lebih GG. Yong pun ngumumin tes afinitas Biscore dimulai. Peserta pertama dapat rank D dengan afinitas 39%. Dia langsung putus asa padahal di ujian fisik dia peringkat 5 loh.
Ternyata tes ini lebih susah dari ngebantai monster. Peserta berikutnya dapat rank D dengan afinitas 56%. Dia seneng banget karena akhirnya lolos dan bisa gabung Blazing Blood. Giliran si Jin nih matanya sampai merah saking seriusnya. Dia ngambil batu itu dan naruh di pelindung pergelangan tangan. Sambil nyombong, dia nyuruh batunya nurut. Hasilnya pun keluar rank D dengan afinitas 65%. Semua orang auto melongo, soalnya rookie terkuat tahun lalu aja cuma dapat 56%. Kayaknya dia bakal jadi yang terkuat tahun ini. Jin langsung besar kepala ngatain yang lain sampah dan dialah yang paling jago di situ. Howell lagi ngeliatin gaya sombong si Jun turun panggung, tiba-tiba Ying nyamperin dia. Cewek itu nanya, "Kamu dari kota Cici ya?" Dia penasaran, kok bisa ada orang dengan aura sekuat Howell tapi namanya nggak pernah kedengeran sama sekali. Dia ngaku sebagai biangnya informasi di biro teknis, jadi aneh banget Howell bisa lolos dari radarnya. Hal itu bikin Howell jadi terkesan. Terus dia langsung nebak kalau fluktuasi aneh di konsentrasi Crimson Mist di kota Cici beberapa hari lalu pasti ada hubungannya sama Howell. Howell coba pura-pura bego, tapi Ying bilang nggak ngaku juga nggak apa-apa. Dia cuma mau bilang kalau dia tertarik banget sama Howell. Howell langsung manfaatin kesempatan buat ngorek info dari Simba serba tahu ini. Ying setuju tapi ada syaratnya. Kalau skor Howell lebih tinggi dari skornya, dia bakal jawab semua pertanyaan Howell. Gak lama, giliran Ying dipanggil maju. Ying langsung narik perhatian semua orang dan ngumumin kalau dia bakal mecahin rekornya Jin. Howell jadi penasaran emang sekuat apa nih cewek. Pas Jin ngehina dia, Ying dengan santainya ngambil batu hitam, muter-muterin di tangan, terus nempelin ke alatnya. Hasilnya keluar rank D dengan afinitas 78%. Semua orang kagetnya bukan main. Mereka baru sadar kalau cewek itu adalah si Jin Ying yang super terkenal itu. Ying nyengir lebar. Pas turun dia sengaja nyindir Jun bilang kalau rekornya udah dia patahin. Jun auto ngamuk. Selain Howell dia nggak bakal ngebiarin cewek sialan itu lolos gitu aja. Dan peserta terakhir yang dipanggil adalah Howell. Ngeliat seberapa kuatnya Ying Howell jadi yakin cewek itu nggak bohong. Bisa jadi dia emang tahu banyak hal. Ying nanya apa dia ngerasa tertekan. Demi petunjuk soal adiknya Howell bertekad harus menang taruhan ini. Dia bilang ke Ying, liatin aja. Menurut Rui ranknya Howell itu minimal rank C. Kualitas biskornya warna hitam sama persis kayak yang pernah dia serap. Dia jadi penasaran kira-kira berapa ya tingkat afinitasnya. Howell menempelkan batu itu dan bersiap ngeliat seberapa besar potensinya. Dia ngarepnya sih dapet rank C-. Dia udah ngebayangin semua orang bakal melongo kaget soalnya itu levelnya ketua squad. Tapi sistemnya malah nampilin tulisan error. Hasil kayak gini belum pernah kejadian sebelumnya. Angkanya nunjukin 0%. Jin langsung ngakak paling kenceng. Kocak banget sampai-sampai Biscore aja nolak dia. Howell cemberut, tapi tiba-tiba dia lihat pelindung tangannya ngeluarin kabut merah darah. Gila tubuhnya maksa nyerap Biscore itu. Ying sampai shock ngelihat hasilnya 0%. Padahal rekor paling ampas aja masih dapet 1%. Momen langka ini wajib direkam. Dia yakin si kakek tua pasti bakal seneng. Sementara Jin nyengir licik ngeliatin Biscore itu. Dia langsung ngadu kalau Howell nyolong Biscore-nya. Tanpa basa-basi Yongshin nyuruh Hao ngangkat tangan buat ngecek pelindung pergelangan sama Biscore-nya. Lah kok hilang? Dia langsung nanya di mana barang itu. Dia nuntut penjelasan saat itu juga. Hao ngejawab kalau dia juga nggak tahu. Suasananya jadi canggung abis. Dia harus cepet-cepet ngeles atau fix bakal jadi kelinci percobaan. Akhirnya dia nekat berjudi. Dia nyamarain perubahan wujud monsternya seolah-olah itu adalah skill yang diaktifin sama Biscore. Dia pamerin tangannya yang udah kayak cakar. Jun melongo kaget, dia mikir itu apaan. Refleks Yongshin langsung cabut senjatanya dan nyalain alarm siaga 1. Dia teriak ke semua peserta buat mundur teratur. Sementara Ying malah kelihatan senang banget lihat perubahan wujud itu. Jun curiga jangan-jangan cowok ini kena infeksi lagi. Yongshin pun ngebentak mereka buat mundur. Dia udah siap buat ngehajar Hao saat itu juga. Ying manggil Hao nanya apa dia masih sadar. Hao dengan santainya jawab apaan. Yongshin agak kaget juga, ternyata nih anak kesadarannya masih penuh. Dengan santuy Hao ngejelasin kalau itu skill dari Biscore-nya yang tiba-tiba masuk ke badannya terus jadi begitu. Ying auto lega, dia nggak ngamuk berarti itu emang kemampuan transformasi. Dia jadi semangat banget, soalnya ini kasus pertama yang pernah ada. Yongshin bilang kalau dia dapat jackpot, bisa pulih sendiri setelah berubah itu belum pernah ada ceritanya. Ini kemampuan yang super langka. Hao jadi penasaran sebenarnya si Ying ini siapa kok tahu banyak banget. Sambil senyum Ying jawab kalau dialah orang yang tahu segalanya. Yang nyeletuk ngasih tahu kalau Ying itu kandidat terkuat dan juga peneliti senior di Biro Intelijen Teknis.
Bokapnya Mayor Jenderal Jin Ancang adalah kepala seluruh Departemen Riset dan Pengembangan Teknologi. Ying langsung bete karena rahasianya dibocorin aur misterius yang udah dia bangun jadi hancur seketika. Yongshin motong pembicaraan mereka dan nagih biskornya. Hao langsung kalang kabut. Dia ngaku bukannya nggak mau ngasih, tapi benda itu nempel di badannya dan nggak bisa dilepas. Jin dengerin semua itu. Otaknya langsung jalan buat ngelaporin ini ke orang-orang Greenvine. Ini sih bikin Howell jadi bahan percobaan yang sempurna. Di ruang radiologi Howell diperiksa pakai mesin canggih. Para peneliti melongo nggak percaya ada biskor tumbuh di tubuh manusia. Dan karena biskornya udah nyatu sama badannya nggak bisa dicopot gitu aja. Mereka pun nanya pendapat Direktur Jin. Dia jawab kalau kasus ini menarik banget buat diteliti. Firasatnya bilang ada rahasia besar di baliknya. Mayor Jenderal Jin Ancang ini ternyata wakil direktur Biro Intelijen Teknis. Tiba-tiba 2 orang masuk, nanyain situasi dan latar belakang si bocah. Dia nanya, apa Blazing Blood masih kekeu sama aturannya nggak nerima orang dengan kompatibilitas di bawah 40%. Song Leon Letnan Jenderal Kepala Staf Umum untuk unit khusus. Dia minta Jin berhenti main teka-teki dan jelasin apa yang terjadi. Aning kan yang mimpin tim pengembang alat tes bareng Greenvine. Jadi dia paling tahu kalau hasilnya emang 0%. Ying langsung ngerengek ke bokapnya buat cepetan ngasih tahu soalnya dia udah penasaran setengah mati. Dia nanya gimana nasib Hao. Akhirnya terungkap kalau hasil bacaan mesinnya di luar nalar. Tingkat kompatibilitasnya nggak pernah ada sebelumnya. Angkanya bahkan ngelewatin batas maksimal teori di 100%. Leon langsung merintahin Yongshin buat ikut dia. Sementara itu di dalam mesin Hao sadar biskornya berubah warna dari item jadi merah. Dia mikir, apa ini gara-gara biskor itu nyerap biskor kecil yang tadi ya. Dulu pas nyerap biskor monster kelas Overlord, dia bisa nyuri skillnya dan sekaligus ngaktifin Crystal Core di tubuhnya. Tapi sekarang pas nyerap biskor level cupu, dia nggak dapet skill baru, malah biskornya yang jadi makin kuat. Dari yang tadinya item pekat warnanya berubah jadi merah karat. Kapasitas penyimpanan dan efisiensi serap Crimson Mist-nya juga ningkat drastis. Warnanya jadi coklat kemerahan kusam kayak besi tua dengan lapisan mate dan corak noda-noda gelap. Artinya makin kuat monster yang dia serap, makin kuat juga dirinya. Di markas Blazing Blood Rui lagi berdebat sengit sama Leon. Dia yang bawa Hao ke sana, jadi dia nuntut tahu apa masalahnya kalau Hao gabung ke skuadnya. Leon ngingetin dia buat jaga sikap dan jabatannya. Dia juga nyindir Rui yang terlalu perhatian sama rookie peringkat C itu. Rui Keiko bilang ke ayahnya kalau dia udah janji bakal rekrut Hao ke timnya. Dia minta jangan bikin dia jadi prajurit yang ingkar janji. Tapi Leon ngebantah, bilang kalau janji seorang prajurit itu buat negara, bukan buat satu orang doang. Dia juga negasin kalau Hao udah resmi gabung timnya Yongshin dan keputusan itu nggak bisa diganggu-gugat. Dia nanya, apa Rui mau berantem sama sesama ketua skuad cuma gara-gara satu rekrutan. Dia pun nyuruh Rui balik ke posnya. Rui cuma bisa nurut, tapi dalam hati dia bertekad buat nyari cara lain. Sementara itu di launch barak Blazing Blood, seseorang ngelaporin berita besar ke Big News. Ternyata yang nelpon itu Ying. Dia ngabarin kalau sarang yang baru ditemuin di antara kota Lake dan Redstone lagi ngirim anak baru Blazing Blood buat ekspedisi. Makanya dia langsung ngajuin diri ke instruktur Yongshin biar mereka bisa satu tim. Yan Hao sendiri statusnya udah rank C dan jadi anggota unit khusus Blazing Blood di bawah skuadnya Yongshin. Gak lama kemudian Yongshin ngasih briefing. Misi kali ini adalah buat nyelidikin dan ngukur level bahaya di sana. Dia ngingetin mereka buat terus waspada. Soalnya meskipun cuma sarang biasa, semuanya bisa aja berubah gara-gara kabut merah. Nah, si Ying ini peneliti senior rank D dari Biro Intelijen Teknis ternyata juga masuk ke skuadnya Yongshin. Dia bilang ke Hao keahlian utamanya itu ngumpulin data, jadi Hao aman deh di tangan dia. Level bahaya sarang monster ini dibagi jadi 4 rendah, medium, tinggi, sama super tinggi. Ada juga tipe-tipe lain yang macem-macem kayak tinggi ke medium. Sarang level rendah yang mereka tuju ini tipenya kayak sarang lebah. Strukturnya sih simple tapi lorong di dalamnya itu ribet banget dan yang paling mematikan adalah isinya itu gerombolan lebah penyengat super banyak yang terdiri dari banyak lebah pekerja dan sedikit lebah prajurit. Hao nanya emangnya satu orang aja nggak cukup buat beresin sarang tawon. Dia nggak nyangka sampai butuh 3 mobil penuh orang. Ying ngejawab lebah besi ini beda, bukan lebah madu unyu-unyu. Tiba-tiba si supir ngeliat ada yang aneh. Hao pun ngintip keluar dan kaget banget pas tahu segede apa lebah-lebah itu. Bener kata Ying tadi, mereka itu lebah besi kelas pengintai dan jelas bukan tandingannya lebah madu biasa.
Supirnya ini adalah si polisi patroli yang dulu itu yang sekarang jadi anggota swasta di unit khusus. Dia langsung teriak, nyuruh mereka pegangan kenceng. Lebah-lebah itu mulai nembakin sengatnya. Itulah cara mereka nyerang. Ying tahu mobil lapis baja ini nggak bakal tahan. Hao langsung maju buat ngatasin gerombolan di luar. Ini waktu yang pas banget buat nyobain jurus barunya. Pintu mobil di sebelahnya langsung meleleh. Terus dia lompat keluar, nyuruh yang lain cari perlindungan dan langsung nerjang ke arah lebah-lebah itu. Si polisi patroli tadi kaget campur bingung. Kemampuan macam apa yang bisa bikin pintu jadi senjata coba? Ying ngejelasin kalau itu adalah kemampuan transformasi. Dia cerita pas tes dulu, Hao nyerap inti monster. Tapi waktu itu dia cuma bisa ngubah dirinya sendiri, jadi Ying nggak nyangka Hao bisa ngelapisin benda juga. Ying langsung semangat banget pas tahu Hao bisa ngubah benda jadi senjata. Dia harus ngerekam data pertarungan Hao buat diteliti nanti. Tiba-tiba sesuatu melesat dan benda hijau itu nembus lengan Hao. Serangan aneh itu jelas lebih kuat dari yang lain soalnya bisa nembus pertahanan Hao. Hao harus cepet-cepet cari tahu dari mana asalnya serangan itu, kalau enggak dia bisa kalah. Dia ngasih tahu yang lain kalau ada musuh tersembunyi. Hao nyuruh mereka buat hati-hati dan sembunyi. Mereka pun langsung berlindung di balik batu. Salah satu anggota unit malah nekat maju sendiri sambil bilang kalau lebah besi itu takut api. Ying langsung teriak, jangan keluar. Dan bener aja begitu dia keluar, dia langsung kena tembak duri hijau itu. Habis itu api langsung menyelimuti tubuhnya. Hao nanya ke Ying dari mana asal duri itu. Ying ngeliat kalau itu ratu lebah kelas Haun Sengat, di ekornya punya racun yang bisa ngancurin armor di bawah Rengse. Ying gak nyangka ada monster kelas Haun di sini. Ini artinya info intelijen mereka salah total sarang ini sama sekali bukan level rendah. Hao minta bantuan mereka buat ngurusin lebah-lebah kecil sementara dia sendiri yang bakal maju ngelawan si ratu lebah. Ying langsung setuju, dia itu tipe elemental yang punya kemampuan dasar kekuatan angin. Dia langsung ngeluarin badai dan hembusan angin kenceng nyapuin semua lebah besi. Akhirnya si ratu lebah pun nunjukin wujudnya. Wujudnya lebah raksasa yang super serem. Hao langsung muter pintunya ngebentuk jadi tombak dua mata, terus dia siap-siap buat nyerang. Dia ngelempar tombak itu sekuat tenaga tombaknya melesat cepet banget dan kena telak ke ratu lebah. Hao udah ngenain titik vitalnya tapi monsternya sama sekali nggak kenapa-napa. Ini bikin Ying bingung, kok bisa monster kelas Haun punya kekuatan segila ini? Ying punya teori, jadi dia teriak ke Hao, jangan sampai monsternya kabur, soalnya monster itu bentar lagi mau berevolusi jadi kelas Overlord, tapi Hao malah rebahan dan ngebiarin monsternya lari. Tanpa ada kabut merah buat ngisi ulang energinya, langsung kesedot abis dalam sekejap. Coba aja tadi dia nyimpen sedikit energi. Ying langsung ngeledek, ngeliat mukanya yang lemes. Lo lagi pura-pura mati ya? Dia nawarin, perlu napas buatan nggak? Hao ngejawab kalau dia nggak minat sama anak kecil. Dengar itu, Ying langsung kesel. Sambil istirahat, Ying ngasih Hao sebatang coklat. Hao ngejelasin kalau dia abis energi bukan karena lapar. Pas mereka lagi asik ngunyah, tim yang lain datang. Mereka nanya apa Hao dan Ying baik-baik aja. Hao bilang mereka aman dan nyaranin buat ngebersihin area bikin camp, sementara plus situasinya harus segera dilaporin. Ying ngejawab santai, udah gue laporin kok. Setelah dicek ternyata ratu lebah udah balik ke sarangnya. Konsentrasi kabut merah di dalam juga masih rendah, jadi mereka bisa masuk pakai baju pelindung. Hao bilang mending nungguin bantuan dateng, tapi si cewek nekat ini malah mikir justru karena ratunya lagi bonyok ini kesempatan emas buat ngumpulin data dan habisin dia sekalian. Masalahnya level bahaya sarang itu udah naik drastis jadi menengah tinggi. Kalau mereka sukses ini bakal jadi misi di atas rank mereka dan benefitnya udah pasti bejibun. Sementara itu di markas unit respons khusus, tepatnya di kantor kepala staf Leon, ngaku kalau para petinggi lagi pada pecah kongsi. Ternyata nggak cuman orang kayak mereka yang pengen si karakter utama jadi petarung elit. Ada juga segerombolan ilmuwan gila yang ngebet banget jadiin dia kelinci percobaan buat penelitian. Dia nyuruh yang buat ngawasin Hao terus soalnya dia itu spesial. Tiba-tiba Yong dapat pesan darurat. Leon langsung nyuruh dia jawab. Isinya laporan kalau level bahaya sarang yang lagi dijelajahi naik gila-gilaan dari rendah ke tinggi. Dan Ying udah keburu nyelonong masuk. Gila bener Leon bilang, Ying emang kelihatannya suka ngasal tapi aslinya dia itu teliti banget. Dia nggak mungkin ngambil risiko segila ini, pasti ada yang nggak beres pikirnya. Dia langsung ngasih perintah buat ngirim tim Blazing Blood terdekat sebagai bantuan. Rui bakal mimpin timnya dan berangkat saat itu juga. Misi utama mereka pastiin keselamatan Ying dan Hao. Misi kedua baru ratain sarang monster itu sampai ke akar-akarnya.
Pas banget tiba-tiba Yongji nongol. Yongshin kaget. Loh, bukannya lu masih di rumah sakit? Leon ngejelasin kalau dia yang nyuruh adiknya buat ikut sama Rui. Ada masalah? Tanya Leon. Yongshin ngejawab nggak ada. Yaudah, Leon langsung nyuruh Yongji buat lapor ke Rui dan jadi ajudannya. Di situ Yongshin baru sadar ternyata Leon yang dari dulu ngatur biar adiknya deket-deket sama Rui. Leon ngelakuin ini semua demi putrinya, meskipun dia sendiri bingung setengah mati kenapa anaknya bisa setertarik itu sama Hao. Balik lagi ke Hao dan Ying yang lagi nyusurin sarang. Cuma mereka berdua doang yang pakai baju tempur pelindung anti kabut merah. Hao berharap semuanya bakal lancar jaya. Sementara itu Ying ngeliat bacaan energi di alatnya nggak banyak berubah. Tapi sekali aja si Ratu Lebah tadi berhasil berevolusi jadi kelas Overlord. Tingkat kesulitan buat ngebersihin sarang ini bakal meroket gila-gilaan. Hao tiba-tiba ngerasain sesuatu dan langsung nyuruh Ying berhenti. Dan bener aja, si Ratu Lebah nongol lagi. Kali ini wujudnya Ratu Lebah Jarum Baja bermutasi. Ngelihat ukurannya yang segede gaban dan mulut aneh di ekornya, ini sih fix dia udah jadi kelas Overlord. Ying nggak percaya. Kok bisa dia berhasil berevolusi? Padahal konsentrasi kabut merah di sini harusnya nggak cukup buat ngedukung evolusi secepat kilat gitu. Nggak cuma ratunya doang, lebah-lebah prajurit kelas, pengintai lainnya juga ikutan di-upgrade jadi lebih kuat. Di situ dia baru sadar, konsentrasi kabut merah di sini udah dari tadi jauh di atas level bahaya. Terus kenapa alat penganalisisnya diam-diam baik? Tiba-tiba dia langsung jatuh berlutut sambil batuk-batuk. Di saat itu juga dia sadar, baju pelindung mereka udah disabotase. Efek perlindungannya terhadap kabut merah sengaja dilemahin. Ini cuma berarti satu hal, ada pengkhianat di dalam Blazing Blood. Kabut merah makin tebal. Tanpa babi bu dia langsung narik tangan Ying dan lari buat mundur. Tapi jauh di lubuk hatinya dia malah seneng. Pasokan kabut merah gratis datang pas dia lagi butuh-butuhnya. Tapi tetap prioritas utama adalah nyelamatin Ying dulu. Kalau enggak, dia enggak bakal bisa berantem dengan tenang. Tiba-tiba sebongkah batu gede jatuh nutupin jalan mereka. Hao nyuruh Ying sembunyi di balik batu itu. Tempatnya tersembunyi dan ventilasinya bagus. Seharusnya dia bisa bertahan di sana buat sementara waktu. Ying langsung ngasih perintah, hubungi markas suruh bantuan siapin baju pelindung baru. Sementara lo tahan monster-monster itu di sini. Dan sebelum lo pergi, katanya kasih mereka update data dari sarang ini dan situasi terakhir kita. Dia ngancem, awas kalau lo nggak balik, gue bakal ngejar lo sampai ke dasar neraka dan nggak akan pernah gue lepasin. Hao ngeyakinin dia, pasti gue balik. Tepat saat itu si Ratu Lebah akhirnya ngelirik ke arahnya. Kini dia berhadapan langsung dengan Ratu Lebah Jarum Baja bermutasi kelas Overlord plus beberapa lebah prajurit kroco-kroconya. Dia senang karena akhirnya dapat kekuatan yang cukup buat ngelindungin orang-orang yang berharga buatnya. Jadi kali ini dia bikin janji yang sama kayak ke Shuer dulu, yaitu dia nggak akan gagal. Gerombolan lebah itu langsung nyerbu ke arahnya. Sialnya sisa energi kabut merahnya cuma cukup buat satu serangan. Ini bener-bener nggak boleh gagal. Dia fokus, ngumpulin semua energi di tangannya, lalu meledakkannya. Jurus ini bernama ledakan kondensasi merah. Ledakannya dahsyat banget sampai cahayanya bisa kelihatan dari luar sarang. Dia berharap serangannya berhasil, tapi pas kabut merahnya mulai pudar, semua lebah itu keluar tanpa luka sedikit pun. Anjir, nggak mempan sama sekali. Sementara itu, 3 menit sebelumnya, Ying masih nggak percaya ada yang berani nyabotase alat penganalisisnya. Dia langsung ngotak-ngatik alat itu biar bisa ngukur konsentrasi kabut merah secara akurat lagi. Dan bener aja alatnya langsung ngasih peringatan konsentrasi kabut merah jauh melebihi batas aman. Angkanya gila banget, lebih dari 2 kali lipat nilai waspada. Tiba-tiba dia ngerasain hembusan angin kenceng yang bikin dia sadar kayaknya ada ledakan di luar. Dan ini adalah skenario terburuk. Ledakan tadi malah bikin kabut merah di sekitarnya jadi makin tebal dan pekat. Dengan nyerap kabut super pekat, itu gerombolan monster lebah ini jadi bisa berevolusi dengan sangat cepat. Buset, lebah kelas Kroco aja udah evolusi jadi kelas Hound, langsung nyerang si Hao. Hao sadar jumlah mereka makin banyak dan makin kuat. Biarpun ada kabut Crimson ngisi energinya kalah cepet sama borosnya. Kalau gini, terus energinya bisa kering kerontang. Ying jadi cemas, kira-kira dia kuat nggak ya? Terus matanya ngeliat leher Hao, ada gejala korosi kabut Crimson, dia langsung ngeh pasti baju pelindungnya udah diisengin juga. Dia ngeliatin alat ukurnya dan angkanya naik terus. Ying tahu si Hao bentar lagi bakal ngamuk nggak terkendali. Dia langsung bantu dengan niup kabut Crimson di sekitar Hao. Cus jurus tekanan angin dikeluarin, pas dapat momen yang pas jurusnya diledakin. Hao jadi bingung pas kabut Crimson di sekitarnya tiba-tiba hilang.
Dia langsung misuh-misuh karena pasokan energinya keputus. Lebah-lebahnya malah nembakin sengat ijo. Langsung ditangkis pakai lengannya. Sengatnya nancep di lengannya dan di situ dia baru sadar kalau ada efek lumpuhnya. Dari belakang, serangan sengat datang lagi. Hao tahu dia nggak bakal bisa ngehindar. Tiba-tiba ada orang datang dan nahan serangan itu pakai badannya sendiri. Ternyata itu Yongji. Dia hunter rengse tipe kekuatan. Kemampuan dasarnya penguatan tubuh pengerasan dan indera super. Sumber biskornya dari Overlord Pengalan. Dia langsung teriak ke Hawaii fokus perang belum kelar. Lebah-lebah udah ngepung mereka. Dalam sekejap semuanya kepotong sama serangan laser. Pelakunya adalah Rui. Cewek ini hunter rengse tipe elemental dengan kemampuan dasar elektromagnetisme. Jurus turunannya ada serangan petir railgun pasir besi ngehack dan magnet. Sumber biskornya dari belut kelas Behemoth. Hao nanya, ngapain lu di sini? Dia jelasin kalau mereka dapat perintah dari markas pusat buat ngebantuin. Dia langsung kasih komando, semua unit serbu basmi serangga sialan itu. Pasukannya langsung gerak ngikutin perintah. Tim Anahan jalur depan pakai panas tinggi. Tim B ngelindungin jarak menengah pakai api. Yongji sama Hao disuruh mundur buat pemulihan. Mereka nurut sama perintahnya. Tapi di saat yang sama si Ratu Lebah ternyata udah ngincer mereka. Yang lihat duluan langsung ngasih peringatan tapi Ruye teriak, jangan nengok lari terus. Dia nggak nyangka Ratu Lebah itu kelas Overlord. Terpaksa dia harus keluarin jurus andalannya, serangan pemusnahan elektromagnetik. Jurus itu ngeluarin medan listrik tegangan tinggi yang bakal ngancurin dan ngelumpuhin semua benda di jangkauannya. Mereka lihat serangannya kena sesuatu. Pas mereka lihat itu, Ratu Lebah mereka sadar ini monster yang disebut di Intel dan dia lagi kabur ke atas. Tapi karena udah dilumpuhin Rui, dia nggak bakal bisa kabur jauh. Rui langsung perintahin buat habisin gerombolan lebah dan prioritasin penyelamatan. Hao sampai nggak percaya lihat cewek itu sekuat apa. Yongji kelihatan bangga pas cerita soal kejadian di kota Redstone dulu. Katanya Rui bahkan nggak bawa perlengkapan tempur utamanya dan nggak pakai baju tempur jadi kekuatannya belum 100%. Dia nyariin Ying, Hao langsung nunjuk ke arah cewek itu. Terus Ying manggil dia dan bilang, kalau aja lu telat 10 menit kita paling udah mungutin mayatnya. Dia nyuruh Hao buat nraktir pas mereka balik soalnya dia masih punya utang budi karena pernah diselamatin juga dulu. Misi pertama yaitu nyelamatin yang luka udah beres. Jadi mereka nanya langkah selanjutnya apa? Dia dapat perintah buat membasmi gerombolan lebah dan ngancurin ancaman dari sarang monster itu. Sementara itu, Hao manfaatin kesempatan buat ngisi energi kabut Crimson. Tembakan meriam kabut Crimson tadi ternyata nggak cukup buat ngalahin Ratu Lebah, jadi dia harus nyoba lagi. Energinya udah keisi penuh. Pas dengar suara aneh, mereka semua jadi tegang dan waspada. Si Ratu Lebah nyerap semua kabut Crimson dari seluruh sarang. Kelihatannya dia mau naik level lagi. Alat pendeteksi ngasih peringatan kalau levelnya mau nembus level 4. Ying bingung, itu kabut Crimson sebanyak itu datang dari mana? Dia jadi curiga, jangan-jangan sarang monster ini levelnya tinggi banget. Ratu Lebah teriak kenceng dan tiba-tiba muncul banyak lebah kelas Hound di belakang mereka. Hao bilang, kalian urus gerombolannya biar gue yang hadapin ratunya. Gue punya cara. Rui langsung ngasih komando ke semua unit buat nyerang gerombolan lebah dan ngelindungin Hao. Hao harus nyelesain ini atau semua orang di sana bakal tewas. Dia nyerang terus-terusan tapi cakarnya aja nggak cukup. Dia nembakin lagi ledakan kondensasi Crimson. Area itu langsung meledak. Dia nunggu asapnya hilang buat ngecek. Tapi si ratu malah bales nyerang pakai sengatnya. Dia sadar kalau cuman ngebom pakai energi doang gak bakal bisa ngasih serangan fatal. Dia butuh senjata yang pas. Terus dia lihat sengat si Ratu Lebah di sampingnya. Langsung diambil dan dipakein jurus Bestialization Coil. Dia megang sengat itu kayak pedang. Terus dia maju ngedeketin Ratu Lebah sambil ngehindarin serangannya. Semua sisa energi kabut Crimsonnya dikumpulin ke senjatanya itu. Dia siap buat ngebales budi baik si Ratu yang udah ngasih dia senjata. Dia genggam erat-erat dan nebas Ratu Lebah pakai sekuat tenaga. Langsung ada ledakan dahsyat lagi di udara model. Habis Ratu Lebahnya tewas, yang sisa cuma inti monster warna merah. Gox ini inti kelas Overlord langsung aja disamber sama dia. Tapi pas dipegang, wih, dadanya langsung nyut-nyutan energinya brutal banget coy. Seketika inti kristal di tubuhnya langsung bludak. Doi udah gak kuat, nampung lagi coy. Sementara itu, si Rui dan pasukannya lagi ngadepin keroyokan musuh. Ujung-ujungnya semua monster itu berhasil diratain, tapi anehnya si Ying malah ngaku kalau dia ngerasa jadi lebih lemah. Rui langsung teriak, nyuruh semua bantu Hao, tapi pas dilihat anaknya udah tergeletak di tanah. Dengan cemas dia manggil namanya tapi Hao udah udah pingsan.
Mereka buru-buru masang monitor, gila detak jantungnya kenceng banget dan sinyal otaknya kacau balau. Dia kebanyakan kena kabut merah bisa-bisa jadi gila nih. Rui langsung kasih perintah ke Yongji buat pakai pot medis dan blokir transmisi sarafnya. Mereka pun pindah ke camp sementara di luar sarang itu. Salah satu anggota tim nanya si Hao kenapa. Si Yongji cuma jawab santai kalau Hao baik-baik aja. Rui nunjuk Ying si jagoan teknologi buat ngatur parameter pot medis. Potnya langsung aktif dan suntikan bius mulai bekerja di dalam. Ying ngasih tahu Rui kalau ini cuma solusi sementara. Mereka harus cepet-cepet balik ke markas buat penanganan serius. Rui udah paham soal itu. Sementara itu di dalam pikiran, Hao dia lagi dicekik sama versi dirinya yang super kuat yang nyuruh dia nyerahin badan dan jadi monster. Dia udah pasrah ngira ini adalah akhir dari hidupnya. Dia kepikiran orang tua dan adiknya ngerasa bersalah banget sama mereka. Ya udah dia terima aja kalau semuanya udah selesai. Tapi tiba-tiba muncul bayangan orang tuanya yang nyemangatin dia. Shuer juga ada di sana ngingetin janjinya buat pulang dengan selamat. Bener juga cewek itu masih nungguin dia. Terus teman-temannya muncul ngepung dia, nyuruh dia buat bangun. Ying nggak rela kalau dia nyerah gitu aja. Mereka semua teriak kalau dia pasti bisa. Dia sadar ternyata semua orang nungguin dia balik. Seketika dia ngeh pertarungannya belum kelar. Tekadnya buat hidup langsung membara. Dia masih harus nyari adiknya dan ngelindungin semua orang. Makanya dia nolak buat kalah. Dia sadar ini bukan cuma tanggung jawabnya sendiri, tapi juga sisi lainnya. Dia berhasil ngelepasin cengkeraman sisi gelapnya, dan malah ngebuat versi kuat itu terikat rantai. Dia ngajak sisi lainnya buat balik karena semua orang nungguin mereka. Akhirnya keduanya menyatu. Dia paham ada harga yang harus dibayar buat jadi kuat. Setiap dapat kekuatan baru itu rasanya kayak lagi nari di ujung jurang. Kesadarannya udah balik, tapi matanya nggak bisa kebuka, badannya juga kaku. Di saat yang sama, mobil mereka mulai jalan lagi. Anjay badai pasirnya parah banget sampai jalanan nggak kelihatan sama sekali. Bahaya banget kalau nekat lanjut nyetir. Yongji lapor ke Rui, ada reruntuhan kota tua 3 km di depan bisa buat neduh. Rui langsung nanya ke Ying soal kondisi Hao. Ying jawab vitalnya udah stabil tapi dia belum sadar juga. Dengar itu, Rui langsung perintah Yongji buat tancap gas ke reruntuhan dan nyuruh mobil belakang ngikut. Mereka akhirnya sampai di reruntuhan. Ketiga truk militer itu langsung masuk ke dalam. Semua anggota disuruh turun buat istirahat. Tapi feeling Rui nggak enak, dia ngerasa ada yang aneh sama tempat ini. Dia langsung nyuruh Ying buat nge-scan stabilitas bangunan konsentrasi kabut merah sama jejak panas secepatnya. Terus dia juga ngasih perintah buat jagain Hao di dalam pot, soalnya itu perintah langsung dari markas pusat. Tanpa mereka sadari ada yang ngintip dari lantai atas, dan mereka disergap. Hujan panah tiba-tiba datang Yongji yang lihat serangan itu langsung teriak, nyuruh semua berlindung. Dia kena satu panah tapi lengannya langsung dikerasin buat nangkis. Ying langsung sadar panahnya dilapisin cairan tubuh tawon penyengat beracun. Belum selesai, batu segede gaban jatuh ke arah mereka. Rui teriak nyuruh semua mencar. Dia langsung nendang potnya Hao biar aman. Habis itu dia langsung ngindar sesaat sebelum batunya hancur. Puing-puingnya berterbangan kemana-mana. Yongji ngelindungin Ying pakai badannya yang keras. Dan akhirnya muncullah biang keroknya. Ternyata mereka gerombolan bandit yang mau ngerampok semuanya. Pertama mereka ngelempar botol-botol kaca. Rui bingung isinya apaan tapi pas pecah keluar gas ijo. Dia langsung ngeh itu cairan dari monster mutan kelas dominator gasnya punya efek melumpuhkan. Para bandit itu pun langsung nyerbu. Satu cowok kekar bawa kapak raksasa langsung ngincer Rui. Tapi dengan lincah Rui ngindar dan Sajeduak nendang adeknya sampai orang itu mental ke tembok. Tapi pas itu juga dia lihat ada sesuatu nempel di pot. Badannya langsung lemes, efek lumpuhnya mulai kerja. Para bandit yang udah masang pengait langsung narik pot itu. Mereka lihat tim pahlawan kita jagain kotak besi itu mati-matian. Jadi mereka ngira isinya harta karun. Ying coba ngejar sambil teriak, jangan sentuh dia. Tapi satu panah nancep di pergelangan kakinya. Dia langsung jatuh dan berdarah. Ying cuma bisa pasrah sambil ngeliatin Hao diculik di depan matanya. Sementara itu, di dalam pot sebuah tanda aneh bentuk U muncul di dada atas Hao membentang dari satu sisi leher ke sisi lain. Dari ujungnya ada garis yang nyambung ke tiap bahu. Tandanya nyala remang-remang. Biarpun lagi kesakitan yang ada di otaknya cuma nyelamatin Hao. Rui nyuruh dia bertahan sambil narik panahnya. Di dalam kepala Rui ini bener-bener misi gagal total, udah Hao diculik Ying juga ikutan kena. Dia patahin setengah anak panahnya terus langsung ngebebat lukanya. Cuma itu yang bisa mereka lakuin sekarang. Rui ngingetin dia buat jangan banyak gerak. Ying sadar para bandit itu udah nyiapin jebakan bahkan sebelum mereka nyampe.
Dia ngerasa ini aneh banget dan jadi mikir gimana caranya mereka bisa tahu pergerakan timnya. Nggak lama Yongji ngelaporin kalau area udah aman. Kebanyakan bandit kroco berhasil kabur pas mereka lagi kena racun. Di luar lagi ada badai pasir parah, jadi dia yakin mereka nggak mungkin mindahin Hao lewat jalur darat. Dengan gitu, dia curiga mereka pasti lewat bawah tanah. Anak buahnya nemuin sebuah poros elevator tua yang udah nggak kepake. Dugaan awal itu adalah jalur rahasia ke markas mereka. Tanpa basa-basi dia langsung ngebentuk tim penyerbu. Operasi mereka selanjutnya adalah pertarungan jarak dekat dengan satu tujuan bawa pulang Hao. Ruye nyuruh satu tim buat jaga jalan keluar dan ngelindungin Ying sementara Yongji dan tim B turun bareng dia. Dia negasin ke mereka kalau kegagalan bukanlah pilihan. Anggota unit khusus tanpa nama itu mau ikutan tapi Ruye nolak mentah-mentah. Soalnya dia bukan petarung dan mereka nggak tahu apa yang ada di bawah sana. Tim A bakal ngelindungin dia dan Ying di atas tanah. Tapi cowok itu maksa soalnya Hao itu sahabat terbaiknya yang pernah nyelamatin nyawanya. Jadi sekarang pas Hao dalam bahaya, dia nggak bisa cuma diam nunggu. Kata-kata itu akhirnya ngeyakinin Ruye. Dia ngingetin cowok itu buat nempel terus dan jangan sampai ketinggalan. Sementara itu para bandit udah nyampe di markas mereka. Mereka ngeluh peti itu berat banget tapi juga jadi penasaran sama isinya. Mereka ngarep isinya pasti barang bagus. Salah satu bandit bawa kapak dan nyuruh semua orang minggir. Dia ngangkat kapaknya terus ngehantam pot itu. Yang nyuruh buat ngebuka pot itu ternyata si bos bandit. Tapi dia langsung sadar kalau pot itu lebih keras dari brankas bank. Mereka udah ngancurin beberapa linggis dan palu godam tapi potnya bahkan gak kegores sama sekali. Tiba-tiba seorang cowok pirang bilang kalau dia bisa ngebukanya tapi mereka harus turun ke bawah lagi. Bos bandit nganggep itu omong kosong soalnya di bawah sana cuma ada jalan buntu dan 3 orang terakhir yang kesana nggak pernah balik lagi. Semua bandit ngetawain dan ngejek si bocah tapi si pirang tetep kekeuh kalau dia pernah lihat kunci buat ngebukanya di bawah sana. Bos bandit jadi kesel dan langsung narik kerah baju si bocah. Si pirang ini nawarin taruhan, kalau dia bisa ngebukanya mereka harus ngebebasin dia. Tapi kalau gagal mereka boleh bunuh atau ngelakuin apa aja sesuka mereka. Bos bandit ngancem kalau dia macem-macem dia bakal digorok. Hao ngedenger semua itu dan sadar kalau dia udah nyampe di sarang musuh. Setelah biskornya upgrade kemampuan sensoriknya jadi makin dewa. Dia nggak cuma bisa ngerasain sekelilingnya dan lingkungan jauh di bawah tanah, tapi juga bisa ngerasain kondisi tubuhnya sendiri. Level biskornya sekarang merah karat dengan cadangan kabut crimson 67%. Kemampuan evolusinya dalam wujud monster adalah cakar dan lilitan. Dan skill baru yang dia dapat adalah bom kabut crimson dan kelenjar racun. Dia curiga kelenjar racun itu berasal dari si ratu lebah. Para bandit akhirnya tiba di lantai yang lebih dalam. Di sana ada fosil makhluk raksasa. Mereka ngingetin si pirang buat gak macem-macem. Si pirang nunjuk ke salah satu tulang dan bilang kalau disitulah kuncinya berada. Bos bandit nyuruh anak buahnya buat bawa pot itu ke sana. Pas lagi diangkat, tiba-tiba kotaknya meledak dan semua orang mental. Ternyata kotaknya kebuka sendiri. Begitu bangkit, Hao langsung ngeluarin kelenjar racun. Semua orang langsung batuk-batuk dan sesak napas. Hao seneng sama skill ini. Skill support yang bagus buat ngendaliin kerumunan. Bos bandit kaget banget, ternyata isinya orang. Dia ngira mereka sengaja ngebiarin Hao diculik cuma buat nyusup ke markas mereka. Tapi Hao malah bingung mereka ngomongin apaan. Si bos bandit coba ngintimidasi dia dengan ngenalin diri sebagai prajurit kelas D. Dia bilang ngegeprek bocah ingusan kayak Hao itu segampang nginjek semut. Dia ngamuk karena ngerasa dicurangin jadi dia langsung nyerang. Hao ngaktifin kelenjar racun lagi terus nonjok muka si bos bandit. Si bos langsung mental ke tembok sampai temboknya penyok. Ada orang yang ketakutan dan itu narik perhatian Hao. Hao nanya ke si cowok pirang apa dia mau nyoba kekuatannya juga, tapi bocah itu malah pingsan. Setelah beres sama manusia, dia merhatiin sekelilingnya. Ada banyak banget tulang belulang monster mutan di tempat itu. Dia meriksanya dan ngeliat kalau semua kerangkanya rusak yang artinya mereka nggak mati secara alami. Seseorang sengaja nempatin mereka di sana buat berantem sampai mati kayak di arena gladiator. Tiba-tiba dia ngedenger suara elektromagnetiknya Rui. Dia bisa ngedenger suara itu dari jarak 10 lantai. Dia komen dasar emosian kayak biasa. Para bandit nembakin senjata mereka tapi Yongji ngerasin badannya dan langsung nerjang mereka. Dia nendang satu bandit dan akhirnya mereka berhasil ngamanin area tapi Hao masih belum kelihatan.
Rui nyuruh mereka buat terus nyari. Mereka sadar kalau di mana-mana ada bekas cakaran monster mutan. Insting mereka langsung bilang kalau tempat ini nyimpen rahasia gede. Mereka deketin tuh lubang dan salah satu prajurit lapor kalau detektornya nemu sinyal Hao di bawah. Tapi tiba-tiba sinyalnya ngilang gitu aja. Rui langsung curiga jangan-jangan potnya hancur, ini gawat Hao dalam bahaya besar. Tiba-tiba Wu Shao loncat keluar dari lubang sambil nggendong cowok pirang yang pingsan. Sambil nyapa santai, "What's up guys, MC kita udah balik coy." Dan power up-nya kelihatan banget. Yongi nanya, "Lo gak apa-apa Hao?" Dijawab santai, "Aman sekarang." Terus Rui kepo, "Di bawah tadi ada apaan?" Hao pun cerita apa yang dia lihat. Sebuah arena tarung kosong. Yang Jin nanya ke kapten, "Perlu kita selidikin kapten?" Rui jawab, "Mundur dulu prioritas kita, investigasi bisa diatur nanti." Salah satu anggota nanya soal bocah yang digendong Hao. Tanpa basa-basi Hao langsung lempar tuh bocah ke tanah. Tuh bocah langsung nyerang pakai pisau, tapi Hao nahan tangannya dan pisaunya hancur berkeping-keping pas kena sisik mode monsternya. "Lo ngebet banget pengen mati ya?" tanya Hao. Bocah itu ngejawab, "Semua prajurit itu bajingan." Matanya langsung merah dan muncul garis-garis merah di mukanya. Dia nyuruh Hao buat bunuh dia. Hao langsung sadar, ini gejala infeksi kabut merah. Tanpa pikir panjang, Hao mukul punggungnya sampai pingsan. Pas bocah itu jatuh, salah satu anggota ngeliat ada kartu yang ikut jatuh. Dia ngambil kartunya dan kaget pas lihat foto temennya sendiri, seorang anggota patroli Redstone 2D. Orang di foto itu emang lebih tua, tapi mukanya mirip banget. Rui langsung mikir, jangan-jangan mereka kakak beradik. Kondisi bocah itu parah, jadi Rui ngasih perintah buat bawa dia balik untuk diobatin dan diinterogasi. Infeksinya masih tahap awal untungnya. Makanya Hao mikir kalau dia bisa ngeluarin energi kabut merah dari tubuh bocah itu, dia masih bisa diselamatin. Akhirnya mereka sampai juga di perkemahan darah merah tim operasi khusus Lake City. Seorang prajurit lihat mereka balik dan salah satunya langsung lari buat lapor ke Tuan Muda Jang. Begitu sampai Rui nyuruh Yongji buat cepet-cepet bawa Ying ke ruang medis. Tapi Hao sama anggota satunya malah dihadang. Katanya mereka harus ngikutin peraturan karantina terbaru. Hao protes, perasaan dulu nggak ada aturan ginian. Tapi prajurit itu ngotot, katanya ini perintah dari atasan. Mereka disuruh kerja sama dengan cara buka semua baju buat disinfeksi dan inspeksi total. What? Rui langsung nanya, atasan mana yang ngasih perintah ngaco ini? Dia negasin kalau dialah komandannya di sini dan nyuruh prajurit itu buat panggil atasannya, suruh lapor ke dia sekarang juga. Tiba-tiba muncul seorang cowok dan nanya, siapa nih yang sengaja nolak inspeksi? Ternyata si Jin. Dia bilang ke Rui kalau ini cuma salah paham. Padahal dalam hati dia bingung kenapa Hao bisa balik bareng Rui. Rui nanya to the point, jadi Elo yang nyuruh prajurit logistik ngelakuin ini. Dia ngeles, katanya dia penanggung jawab karantina buat anggota baru. Karena Rui sama Ying itu veteran, mereka nggak perlu diinspeksi. Tapi dia nyaranin Hao buat tetap kooperatif. Rui langsung teriak, nggak perlu. Rui bener-bener marah dan nanya, lo pikir lo siapa Dia ngingetin kalau Jin itu bukan siapa-siapa di sini. Rui nyuruh mereka buat cuekin Jin dan langsung jalan. Jin teriak nyuruh mereka berhenti. Terus dia nunjuk si bocah dan nanya, kalian mau bawa benda kotor itu masuk ke markas. Prajurit yang nggak disebut namanya tadi langsung ngebelain dia bukan benda kotor tapi adiknya rekan gue. Pas sadar kalau dia dari tim patroli si Jin malah komen, oh sampah emang tempatnya di tong sampah. Jin nyuruh prajurit lain buat nangkep dia. Prajurit itu marah tapi Jin langsung ngancem, lo mau nentang perintah militer. Rui udah mau ngomong sesuatu tapi Hao nahan dia. Hao ngaktifin racun dari kelenjarnya dan bilang ke Rui, biar gue aja. Dia nepuk pundak Jin dan nyuruh dia berhenti. Jin ngira Hao mau nantang dia tapi dia langsung panik pas ngerasain racun di badannya. Dia bahkan gak sadar kapan kenanya. Hao ngebisikin dia, gue tahu lu gak suka sama gue tapi cara lu licik banget. Mending berhenti sekarang selagi bisa. Dan bener aja, cuma dengan beberapa kata Jin langsung jatuh berlutut lemes. MC kita dengan santainya nyuruh para prajurit buat bawa balik pemimpin tim baru. Mereka soalnya kelihatan capek banget. Mereka ngebantu Jin yang murka banget sama Hao tapi badannya gak bisa gerak. Rui nanya ke Hao, lo apain dia? Hao ngejawab enteng, tenang aja, paling dia cuma rebahan di kasur beberapa hari. Gak lama kemudian mereka pergi ke lab medis. Di sana Ying ngasih tahu Anj sama Leon kalau baju tempurnya sengaja diolesin agen korosif yang reaksinya lambat. Jadi pas kena kabut merah konsentrasi tinggi, fungsi pelindungnya langsung gagal total. Leon nyimpulin kalau ada pengkhianat yang pengen Ying gak balik hidup-hidup. Leon juga tahu kalau Hao jadi salah satu targetnya.
Hao yakin kalau dialah target utamanya. Ying cuma kena imbasnya gara-gara dia. Gara-gara ini, Leon mutusin buat ngeskors mereka berdua dari semua misi lapangan sampai masalahnya kelar. Ancing ngasih tahu kalau mereka punya tikus yang harus dibasmi di markas pusat. Dia berharap Leon ngirim orang kepercayaan buat jagain putrinya sambil ngingetin kalau sampai ada apa-apa lagi, mereka berdua nggak bakal sanggup nanggung akibatnya. Leon paham banget soal itu. Dia langsung nunjuk Ruye buat mastiin keselamatan mutlak mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Hao lagi pusing mikirin semua kejadian. Aneh misi disuspend, ada pengkhianat di militer Jin dari pertahanan kota dan Shuo dari tim patroli. Tiba-tiba salah satu rekannya manggil dia. "Woi, ngelamun aja, kenapa lu?" Cowok itu bisik-bisik ke Hao, katanya pas dia meriksa si bocah dia nemu foto cewek yang mirip banget sama adiknya Howal. Hao langsung nyengkeram lengan temennya itu. "Lu serius?" tanyanya dengan tatapan tajam. "Waduh, pergelangan tanganku bisa remuk bro," keluh temennya. Mereka langsung cabut ke kamar si bocah. Sesampainya di sana dia nanya ke dokter soal kondisi anak itu. Kondisi bocah itu stabil tapi masih perlu dipantau lebih lanjut. Infeksinya parah banget waktu pertama kali datang. Makanya dokternya bingung kok bisa beberapa hari ini tiba-tiba membaik drastis. Ajaib. Hao nyamperin si bocah bikin dokternya curiga. "Anda mau apa?" tanya si dokter. Hao minta dia minggir sebentar. "Ini investigasi dari Crimson Blood." Si dokter jadi cemas. Dia tahu anak itu bandit, tapi cara gejala infeksinya sembuh itu bener-bener nggak wajar. Dia berharap Howal nggak macem-macem sama si bocah. Ya iyalah, Howal tahu kan emang dia yang udah bersihin infeksi kabut Crimson dari tubuh anak itu. Dia ngelihat fotonya dan bener aja ada Shuer di sana. Tiba-tiba si bocah kebangun dan ngebentak. "Ngapain lo?" Hao langsung nanya, "Di mana kamu lihat cewek ini?" Si bocah ngaku kalau itu kejadian 6 bulan lalu di pemukiman pengungsi. Pas ditanya sekarang cewek itu di mana, si bocah nggak tahu. Dia jadi panik dan teriak histeris, katanya semua orang udah pergi, termasuk kakaknya yang janji bakal balik lagi kalau dia nunggu di situ. Adegan itu langsung bikin Howal teringat lagi. Teringat janjinya sendiri ke adiknya kalau dia pasti akan kembali untuknya. Temennya Hao ngasih info kalau Aishwa dulu dikirim buat evakuasi pengungsi. Tapi di tengah jalan dia dipindah ke misi lain terus hilang gitu aja. Hao jadi bingung, kenapa dia bisa dapat misi lain pas lagi ngejalanin misi evakuasi aneh banget. Temennya juga nggak tahu, jadi dia nyaranin buat ngecek file misi buat detailnya. Tiba-tiba Hao nyerap kabut Crimson dari tubuh si bocah. Temennya kaget, "Woi ngapain lo?" Hao cuma bilang jangan kasih tahu siapa-siapa soal ini, rahasia bro. Akhirnya temennya ngerti kenapa infeksi si bocah bisa sembuh mendadak. Hao lalu nawarin deal, dia bakal bantu nyariin kakaknya asal si bocah ceritain semua yang dia tahu soal cewek di foto itu. Si bocah ragu, "Beneran nih jangan bohong ya." Hao ngeyakinin dia buat percaya karena ini bakal nguntungin mereka berdua. Akhirnya si bocah mulai cerita kejadian 6 bulan yang lalu. Setelah itu di kantin barak, temennya nanya ke Hao, "Jadi lu beneran mau balik ke sana?" Hao udah mantep. Shu udah setengah tahun di misi, dia nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Tapi temennya itu malah nyebut nama Rui. Ternyata Rui bilang ada mata-mata di militer yang ngincer Hao. Makanya dia disuruh nempel terus sama Hao dan laporin info apapun ke Rui. Hao langsung ngomong tegas, "Gue kesini buat Zui dan gak ada yang bisa ngalangin gue." Tiba-tiba dari belakang muncul suara, "Siapa yang mau ngalangin kamu?" Ternyata itu Rui datang bareng Ying. "Jeng jeng jeng." Temennya Hao nanya ke Ying, "Kaki lo udah sembuh?" Ying dengan bangga jawab, "Perawatan medis Crimson Blood itu level dewa bro." Rui ngajak mereka pindah ke tempat lain buat ngobrol serius. Mereka pun masuk ke ruang rapat kecil. Hao langsung nanya, "Kok kalian semua bisa tahu?" Ying nunjukin rekaman CCTV di kamar si bocah. Temennya Hao langsung syok berat pas sadar kalau selama ini mereka diintipin sama Ying. "Dih, bahasanya kasar amat. Gua kan cuma nyoba ngelindungin semua orang," sahut Ying santai. Katanya lagi ada masalah internal, jadi bukan gak mungkin ada yang tiba-tiba diculik atau semacamnya. Rui ngaku dialah yang nyuruh Ying buat ngecek CCTV. Soalnya dokter tadi datang ke dia dan ngejelasin situasinya setelah Hao pergi. Dia bilang ke Hao, "Aku nggak akan ngalangin kamu kok." Rui ngingetin janjinya dulu buat bantu Hao, jadi dia berharap Hao juga percaya sama dia. Hao langsung terharu. Ying nimpalin, "Sama gue juga harus lebih percaya dong." Ying juga pamer kalau dia punya metode investigasi spesialnya sendiri. Dan temennya Hao juga ikutan ngomong semangat, "Gue bakal dukung lo selalu bro." Rui pun nanya ke Hao, "Jadi apa rencanamu?"
Ruye minta dia ngejelasin rencananya secara rinci dan Hao setuju. Sementara itu di reruntuhan pinggiran kota Redstone, seseorang di depan gedung bobrok ditanyain kata sandi. Dia ngejawab di mana-mana dan akhirnya diizinin masuk. Dia bilang ke cowok yang lagi nyantai di sofa kalau ada urusan penting sama Kepala Hong. Tapi si cowok itu malah jawab Kepala Hong lagi sibuk gak ada waktu. Cewek itu jawab kalau Hao lagi OTW ke kota Redstone dari kota danau. Cowok itu bilang kalau Kepala Hong tuh udah punya info soal Hao. Makanya dia yakin banget kalau beberapa hari lagi Hao bakal mampus di pos pemeriksaan pinggiran kota Redstone. Semua kendaraan yang masuk wajib diperiksa sama penjaga kota. Suasananya udah chaos banget. Ruye ngeluh, gila ini antrian udah kayak apaan tahu. Dia heran tumben banget mereka seaktif ini ngejagain kota. Hao jadi kagum sama mobil kerennya. Dia nggak nyangka cewek itu punya hobi otomotif. Karena mereka ke sana bukan buat urusan dinas, jadi nggak bisa pakai mobil militer. Pakai mobil pribadi gini jauh lebih aman dan nggak mencolok. Cowok tanpa nama itu nanya apa nggak apa-apa ninggalin Ying sendirian di markas. Tapi Rui udah nyuruh Yongji buat ngawasin, jadi dia santuy aja. Hao nambahin kalau Ying punya caranya sendiri buat bantu dia investigasi dari jauh. Ying Seng aja tinggal di markas soalnya ada sesuatu yang cuma bisa diakses dari sana. Lagian Ying bisa kasih support jarak jauh lewat komunikasi militer. Tiba-tiba, kaca mobil mereka diketuk buat pemeriksaan keamanan. Mendadak seorang penjaga teriak kalau ada monster mendekat jaraknya sekitar 1 kilometer. Ternyata itu gerombolan serigala tulang besi. Para prajurit pertahanan malah auto kabur secepat kilat. Ruye ngamuk banget lihat mereka ninggalin semua orang kejebak di sana. Hao dengan santai keluar dari mobil dan ngasih isyarat kalau dia yang bakal beresin monster-monster itu. Orang-orang langsung lari tunggang langgang pas serigala-serigala itu makin deket. Satu orang hampir aja digigit. Untungnya Hao dengan sigap menebas para monster itu. Dia teriak kalau mau hidup lari sekarang. Dia pun berhadapan langsung sama gerombolan serigala tulang besi kelas pengintai itu. Pemandangan ini terasa familiar banget buat dia. Momen ini sama persis kayak pertemuan pertamanya dengan mereka saat dia kehilangan adiknya. Tapi sekarang dia nolak buat ngebiarin tragedi itu terulang lagi. Para prajurit pertahanan yang ngeliat cuma bisa cengok. Mereka nggak percaya satu gerombolan monster bisa rata dalam sekejap mata. Mereka langsung kirim orang buat ngabarin Shai kalau orang yang ditunggu udah tiba di kota Redstone. Emang segampang itu ya buat Hao ngelawan serigala-serigala tadi. Cowok tanpa nama itu cuma bisa kagum. Ruya bilang, tenang sisanya biar gua yang urus. Dia langsung manggil salah satu prajurit pertahanan. Dia ngenalin diri sambil nunjukin lencananya. Terus dia langsung ngasih perintah buat hentiin semua pemeriksaan dan biarin warga masuk ke kota. Mereka nurut tanpa bantahan. Pas mobil melaju ke dalam kota, mereka ngerasa ada yang aneh. Pemeriksaan keamanan tadi kayaknya punya tujuan lain. Rui nanya ke Hao, menurut lu gimana? Hao jawab kayaknya mereka emang lagi nyari seseorang. Tapi dia nggak mau ambil pusing soalnya prioritas utama mereka sekarang adalah nyelidikin file misi ASO. Mereka sampai di markas pertahanan kota Redstone dan langsung menuju ruang arsip tempat semua file misi tim patroli disimpan. Tapi anehnya, Hao nggak bisa nemuin file milik Ao. Ruye pun coba nyari di komputer. Cowok tanpa nama itu sadar semua data anggota Regu ke-7, Aoli Ming Wong Chang, semuanya lenyap. Bahkan daftar nama dasarnya udah dihapus. Dan Ruye nemuin fakta kalau database lokal juga udah dibersihin. Nggak ada jejak rekam jejak Ao sama sekali. Wah, bisa-bisa ini dari awal emang jalan buntu. Hao nanya apa ya ada pilihan lain. Rui langsung nelpon Ying buat nanya apa dia bisa nemuin filenya. Nggak lama, dia ngabarin kalau Ying punya cara buat ngakses file database itu, tapi dia butuh waktu. Cowok tanpa nama itu kaget, goks jago banget dia. Tapi Hao biasa aja soalnya Ying emang suka nyebut dirinya Mbak Serba Tahu. Tiba-tiba cowok itu inget kalau Kapten Gia adalah veteran dari pasukan pemerintah yang lama. Dia yang ngelatih ASO waktu tim patroli pertama kali dibentuk. Ada harapan kalau dia tahu soal misi itu. Mereka pun mutusin buat langsung ke rumah Kapten Gia. Begitu sampai kondisi rumahnya hancur banget. Udah jelas ini tanda-tanda habis ada perkelahian. Bekasnya masih baru, jadi mereka nebak pertarungannya baru aja selesai. Hao yakin kalau ini ulah tim pertahanan kota. Ruya jadi bingung, ngapain tim pertahanan kota nyerang Jun? Cowok itu ngejelasin dulu, Hao pernah belain si kapten dan ngehajar kapten tim pertahanan kota Shir sampai babak belur. Dia nyimpulin kalau ini semua cuma balas dendam dan Hao ngerasa ini semua emang ngincer dia. Pemeriksaan di gerbang tadi tujuannya buat mastiin apa dia udah masuk kota atau belum. Hal itu sukses bikin dia emosi dan pengen ngadepin mereka langsung.
Beberapa saat kemudian beberapa prajurit datang. Mereka kelihatan lega banget nemuin Rui. Tapi Rui malah nanya, "Kalian siapa?" Salah satunya ngaku sebagai ajudan pertahanan kota Redstone Liben. Dia dapat kabar kalau Rui datang ke kota. Terus dia ngelaporin kalau Gyajun dari tim patroli bawahannya hilang pas lagi misi di luar kota. Jadi dia mau minta bantuan Rui buat operasi pencarian dan penyelamatan. "Tunggu dulu, ini kan urusan tentara kalian," kata Rui. "Kenapa gue harus ikut campur?" Dia ngeles, katanya para monster akhir-akhir ini lagi aktif banget, jadi pasukan reguler mereka nggak sanggup ngatasin. Rui dan Hao saling tatap, tanpa ngomong sepatah kata pun mereka udah ngerti maksud satu sama lain. Rui setuju buat bantu, tapi dengan satu syarat, Ben harus ikut sama mereka. Ben langsung panik katanya, itu bukan ide bagus, dia cuman bakal jadi beban. "Oh jadi lo nolak?" tanya Rui. "Biar gue perjelas, gue nggak nanya, gue perintahin Elo." Cewek itu langsung ngancem kalau dia nolak, dia bisa dieksekusi saat itu juga karena dianggap membangkang. Akhirnya dia diseret masuk ke mobil. Mereka pun tancap gas ke pinggiran kota. Di perjalanan mereka nanyain Ben kenapa Jun dikirim misi sendirian, padahal mereka tahu para aberration lagi aktif-aktifnya. Howal nyeletuk jangan-jangan sengaja dikirim buat mati. Jelas Ben langsung ngebantah. Gak lama mereka sampai di lokasi yang ditunjuk, tapi Howal langsung ngerasa ada yang gak beres. Rui pun nanya, "Kenapa?" Howal jawab katanya di sini penuh aberration tapi kok dia nggak nyium bau kabut Crimson sama sekali. Sementara itu Ben kelihatan panik dan pengen cepet-cepet cabut dari sana. Salah satu anggota tim ngelihat Ben lagi asik sama HP-nya. Dia langsung curiga, "Lagi ngapain lo?" Ben ngeles bilang kalau tugasnya kan cuma nganterin ke lokasi, jadi kerjanya udah selesai. Dia udah manggil pasukannya buat jemput. Terus dia nitip pesan buat Rui kalau urusan pencarian dan penyelamatan dia serahin semua ke cewek itu. Habis itu Ben langsung mau pergi. Tapi Aids Rui ya udah ngehadang jalannya bilang, "Lo gak bakal kemana-mana." Howal juga langsung nepuk pundaknya. Cewek itu langsung mencecar Ben apa sebenarnya tujuan mereka. Tiba-tiba langit bergemuruh dan petir menyambar. Muka Ben langsung pucat pasi ketakutan. Seolah-olah dia udah tahu apa yang bakal datang. Petir itu menghantam tanah dengan keras. Ben beneran panik dan teriak, "Gue nggak mau mati." Ternyata bener dugaan mereka. Nggak adanya aberration kelas Terry di sekitar sini ya, karena ada sesuatu itu. Monster petir kelas Dominator. Dan auman monster ini bahkan bisa memanggil badai petir di sekelilingnya. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa cek video GigaChat selanjutnya ya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Oh ya, dukung channel ini dengan gabung jadi member Summon Club. Kalian juga bisa bantu dengan nge-like video ini dan jadi orang yang super keren.